Jadi teman-teman semua, sebelum kita lanjut, aku mau info dulu kalau nanti kegiatan ini akan kita record dan tujuannya buat apa? Buat teman-teman semua nantinya. Jadi bisa lebih seru lagi nih teman-teman. Kalau ada sekarang ketinggalan apa gitu ya, misalnya teman-teman butuh nanti harus ke apa namanya, harus ke toilet misalnya dan lain sebagainya, teman-teman nggak akan ketinggalan banyak. Dan sebelumnya salam kenal, nama aku Dimas, aku dari virtual.guide. Kami adalah platform untuk para pecinta traveling ya, buat kita-kita ini yang stuck di rumah di Indonesia aja selama pandemi. Nah, kita akan membantu teman-teman buat jalan-jalan dan by the way, hari ini jalan-jalannya juga berhadiah ya. Aku izin buat share screen sebentar. Nah, aku mau kasih demonstrasi sedikit ya tentang hadiahnya apa aja. Ini agak jauh, aku hilang dari frame dulu sedikit ya buat ngambil contoh hadiahnya. Nah, jadi teman-teman semua, di layar teman-teman aku lagi liatin ini adalah hadiahnya ya. Ada magnet dan gantungan kunci. Nanti kurang lebih total ada 6 hadiah buat teman-teman semua yang bisa menjawab berbagai pertanyaan dan juga menjawab apa namanya? Menjawab permainan-permainan soal-soal yang sudah aku berikan. Rules-nya hari ini gampang aja teman-teman ya. Pokoknya kalau teman-teman semua ini ya nanti mau bertanya atau menjawab itu silakan tulis di kolom chat dulu. Kenapa? Biar kita bisa tahu siapa nih yang duluan jawab gitu ya teman-teman ya. Dan hari ini aku nggak bawain dari Turki langsung ya teman-teman. Aku bawain dari Bandung. Kenapa dari Bandung? Karena kalau bawain dari Turki teman-teman, wah pasti agak susah nih teman-teman di jam-jamnya, terutama timku yang lagi di Turki lagi bawa tamu tur fisik, dia keliling-keliling ke sana kemari, ada yang lagi di Kapadokia hari ini dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, kita di sini sudah menyiapkan banyak sekali apa namanya atraksi-atraksi gitu ya, biar tetap kerasa seru ya, dan media-medianya juga seperti nantinya akan dibawa langsung teman-teman ke sana. Jadi bukan virtual tour biasa. Nah, ngomong-ngomong, untuk hadiahnya, ada yang mau hadiah nggak teman-teman? Nah, caranya Tentu gampang. mau lah. Oh, oke, siap ya. Nah, teman-teman, ada yang lihat kucing nggak di bagian kanan bawah? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan. Nah, di sini Ada teman-teman kucingnya itu namanya Gli, teman-teman. Ini kucing aslinya ya. Jadi di Hagia Sophia itu bangunan terkenal yang ada di Turki, yang nantinya akan pertama kali juga kita lihat. Dia itu bisa dibilang penjaganya gitu ya, penghuni dari Hagia Sophia ini. Nah, di sini dia biasanya memang tidur-tiduran gitu ya, main-main di sini, dan orang-orang juga gemes gitu sama dia. Tapi 2020 kemarin Gli meninggal teman-teman karena memang umurnya udah tua, udah di atas 10 tahun. Nah, karena itu kita mengenang Gli ya, kita mau ngajakin Gli keliling-keliling Turki hari ini. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang matanya jeli nih, nanti aku akan tanya ini, bentar ya. Sorry, ada intrusi sebentar ya. Ada intrusi sebentar ya. Tadi ada yang urgent di studio. Nah, jadi Gli ini akan kita cari nih kemana aja buat teman-teman yang bisa nebak ada di mana aja Gli ya, di berapa tempat Glinya akan ada hadiah buat teman-teman di akhir acara nanti. Nah, hadiahnya nanti akan kukirimkan ke alamat sekolah. Oke, siap? Di Church Guardian ya, si Gli ini ya. Ya, dia turun-temurun, katanya sih orang tuanya Gli ini juga udah ada di sini teman-teman ya, tapi kayaknya nggak sampai zaman masih gereja teman-teman ya, masih masjid dulu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, ada yang mau sedikit main angka? Nah, biar kita lebih seru nih, karena aku tahu ini jam-jam krusial, teman-teman udah makan kenyang gitu ya. Ini biasanya adalah jam-jam mengantuk juga. Jadi kita seru-seruan aja dulu ya, kita have fun aja dulu. Dan by the way, kalau aku lihatnya kanan kiri di kanan kiri gitu, karena layar kontrolnya ada di sebelah kanan ya teman-teman ya. Jadi kalau aku lihat muka teman-teman, aku harus lihat ke sebelah kanan gitu. Nah, dan aku lagi perhatiin nih teman-teman,
beberapa orang diantaranya udah ada yang mulai ikutin instruksinya, sentuh layarnya, dan beberapa belum. Jadi aku pengen minta tolong buat teman-teman semua, sentuh layar layar handphone atau laptop atau tablet teman-teman semua. Silakan teman-teman. Aku kasih waktu 5 detik cukup. Cukup ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, cukup semuanya. Nah, kita mau ngapain sih ini, teman-teman? Nah, kita akan berjalan-jalan ke beberapa titik terkenal dunia ya. Nah, titik-titik ini teman-teman kita semua sudah kenal. Ada Borobudur, ada Eiffel, ada hutan, piramid, dan lain sebagainya. Nah, ini cuma permainannya, teman-teman ya. Jadi permainannya ini gampang sekali. Rules-nya pokoknya teman-teman pilih satu angka aja, satu angka antara angka 5 sampai dengan 15. Oke? Nah, setelah pilih angkanya, teman-teman tolong rahasiakan dari siapapun. Jangan bilang aku, jangan bilang teman-teman, jangan bilang guru-guru teman-teman ya. Pokoknya keep silent aja deh, karena kita nanti akan main dengan angka rahasia ini. Cara mainnya gimana? Misalkan angka pilihan teman-teman adalah 6, ya aku akan contohin, kita akan bergerak dari pesawat ini, teman-teman, kemudian terus bergerak berlawanan arah jarum jam ya, ke arah kiri gitu teman-teman. Dari pesawat gitu ya, tempat kita berdiri pertama itu dihitungnya angka 0. Jadi kita mulai dengan tempat kita berpijak ini kita anggap angkanya 0. Jadi kalau angka pilihan kita adalah 5 gitu ya, aku kasih contoh. Jadi pesawat ini bukan dihitung satu ya. 0, 1 ke panah, 2 ke panah, 3 ke bintang, 4 ke awan, 5 ke bulan. 6 kemana? 6 ke gunung gitu ya teman-teman ya. Oke, clear? Jadi tempat kita berdiri pertama itu adalah pesawat, dan pesawat ini dihitung sebagai angka 0. Ulangin ya, 0 di pesawat, 1 di panah, 2 di panah, 3 ke bintang, 4 ke awan, dan 5 ke bulan, kemudian 6 ke gunung. Oke, kalau 7 kemana? 7 ke Liberty, 8 ke benteng, 9 ke pulau, dan lain seterusnya. Oke, udah siap teman-teman ya? Kita mulai dari pesawat, dihitung sebagai angka 0. Silakan mulai dengan angka pilihan teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kalau sudah, stop. Tahan jadi teman-teman di sana. Aku hilangkan dulu ya pesawatnya. Kita masih main dengan angka pilihan teman-teman tadi, angka rahasianya tadi ya. Nah, sekarang kita bermain searah jarum jam gitu ya. Oke, tadi aku di device yang ini ke disconnect ya. Sorry, kita mulai lagi. Tunggu. Oke, teman-teman. Nah, kita mulai lagi ya dengan Oke. Ya, mudah-mudahan udah nggak ada ini lagi ya. Tadi tiba-tiba drop. Nah, teman-teman, sekarang masih dengan angka pilihan teman-teman semua, cuman kita berlawanan arah. Nah, teman-teman masih stay di titik terakhir tadi ya, teman-teman. Mau teman-teman ada dimanapun, pokoknya stay aja dulu di sana. Dengan angka yang sama, kita akan hitung dengan arah berlawanan gitu ya, teman-teman. Dengan yang tadi, searah jarum jam. Misalkan tadi teman-teman angkanya 9, berhenti di pulau, maka kita masih akan bergerak dengan angka yang sama. Misalnya angka 9, 0 di pulau, 1 di benteng, 2 di Liberty, 3 di gunung, dan lanjut seterusnya. Oke, sudah siap? 3, 2, 1, mulai. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, dan seterusnya teman-teman. Sorry, kelebihan. Ya, oke. Kalau udah teman-teman, ya tahan jadi teman-teman di sana ya. Teman-teman, kita akan hilangkan beberapa tempat yang aku tahu teman-teman tidak di sana. Nah, sebagai contoh, teman-teman tidak ada di pelangi karena itu kuhilangkan, teman-teman tidak ada di kastil karena itu kuhilangkan, teman-teman tidak ada di gunung karena itu kuhilangkan, dan teman-teman tidak ada di piramid karena itu kuhilangkan. Oke, sekarang kita akan main untuk terakhir kalinya teman-teman ya. Dan sekarang angkanya aku ganti menjadi angka 4. 4 aja ya teman-teman ya. Nah, cara bermainnya gini teman-teman. Dengan angka 4 ini kita masih dihitung tempat berhenti kita sebagai angka 0. Ya, misalnya teman-teman berhenti di pulau tadi 0 di pulau, 1 di Liberty, 3 di bulan, 4 di awan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, siap? Sekarang kita gerakan sekali lagi. 0, 1, 2, 3, 4. Arahnya boleh mana aja ya, kanan kiri. 0, 1, 2, 3, 4, stop. Tahan jadi teman-teman di sana.
Teman-teman, aku tahu teman-teman tidak sedang ada di Eiffel karena itu kuhilangkan, teman-teman juga sedang tidak ada di awan karena itu kuhilangkan, dan teman-teman sedang tidak ada di Borobudur karena itu kuhilangkan. Teman-teman semua sekarang ada di mana? Yuk kita sama-sama lihat dengan tanda panah ini ya. Oke, teman-teman, ada di bulan, betul? Betul ya, tepuk tangan lu dong buat kita semua. Yes, teman-teman. Kenapa bulan? Ya, karena kita mau ke negara yang gambarnya bulan dan bintang. Nah, by the way, teman-teman, ini untuk menghindari nih ya, terjadi masalah lagi, aku lagi cek dulu nih. Ini what happened sama koneksi aku tadi. Harusnya everything's good. Oh, oke. Jadi harusnya aku pakai LAN, teman-teman ya. Tapi ternyata ini kekoneknya ke Wi-Fi-nya, jadi nggak ke kabel. Aku izin 5 detik buat aku ganti dulu ya. Oke, udah aman? Everything's good. Nah, kita akan kembali lagi teman-teman ke Turki ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saatnya teman-teman mempersiapkan paspor dan tiket ya. Paspor dan tiket teman-teman udah dikeluarin. Nah, aku akan membawa teman-teman jalan-jalan dulu sambil ini ya, sambil lihat-lihat. Oh, kenapa pindah sini ya? Nah, ini deket-deket jalan ke bandara ya, tapi nggak apa-apa. Kita pindah lagi aja deh. Nah, sambil teman-teman udah siapin paspor dan tiketnya, kita siap-siap naik pesawat Turkish Airlines menuju ke Istanbul. Silakan teman-teman menyaksikan. Good morning, ladies and gentlemen. Captain speaking. At the moment, we're continuing our flight route in Turkey airspace. Within a few minutes, we will be standing for destination. Selamat datang di Istanbul, teman-teman. Oke, tadi banyak yang bilang bingung ya sama bagian openingnya. Nggak apa-apa, teman-teman. Itu cuma buat intermezzo aja. Ini aku masih connect nggak nih, teman-teman? Cek-cek. Masih connect ya. Takutnya nge-freeze, soalnya ini aja tadi ada notif. Tadi kakak nge-lag. Sekarang udah lancar, aman sekarang. Oke. Mudah-mudahan udah nggak ada ini ya, teman-teman ya. Jadi ini disclaimer aja, teman-teman ya. Kita nyiapin 3 device, 2 modem yang 100 MB per second dan 2 tethering, teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa internet Indonesia itu lagi luar biasa sekali. Memang semua provider yang kita coba lagi naik turun. Tapi mudah-mudahan ini oke, karena dari semalam udah aku cekin, udah aku minta tim teknis juga buat persiapin sematang-matangnya, harusnya nggak ada masalah gitu, teman-teman. Kalau ada masalah ditunggu aja, karena aku tetap akan ada di room ini dari device yang satu lagi, cuman mungkin dari share screen-nya harus nunggu lagi buat balik gitu ya kalau ada masalah sebentar. Nah, teman-teman, seperti yang dijanjikan, hari ini ya kita akan pergi ke Turki ya, sebuah negara yang terletak di antara dua benua, Asia dan Eropa. Ada yang udah pernah ke Turki? Ada kayaknya ya. Jangan-jangan liburan tahun baru kemarin ke Turki? Nggak pernah ke luar negara. Wah, sayang, nggak apa-apa. Kita ke luar negerinya sekarang virtual dulu, buat rehearsal dulu ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan pergi ke 2 kota, yaitu yang pertama adalah Istanbul dan Kapadokia. Nah, tadi Kapadokia sama Miss Laras udah diinfo ya, yang itu lagi ngetren tuh sekarang. Nah, satu lagi teman-teman adalah Istanbul. Dulunya ibu kotanya teman-teman, kemudian sekarang pindah, ibu kotanya udah bukan di sana lagi, tapi di Ankara teman-teman ya. Tapi ini merupakan kota terbesar, bisa dibilang kota pusat perekonomiannya adanya di Istanbul
ini teman-teman. Nah, Istanbul ini yang unik teman-teman, kotanya setengah-setengah, setengah ada di Asia, setengah ada di Eropa. Tapi sayangnya teman-teman, kalau kita mau ke Asia dan ke Eropanya, waktu kita habis, gak akan sempat 1,5 jam. Jadi kita mau fokus ke European side-nya aja ya. Jadi hari ini kita dapat Eropa, dan nanti Asianya kita kan carinya di Kapadokia, gitu teman-teman ya. Nah, sebelum masuk lebih lama, lebih lanjut teman-teman nih, aku mau coba kasih lihat previewnya dulu gimana sih kota lamanya Istanbul ini. Silakan menikmati. Nah, itu tadi teman-teman ya kotanya. Dan ini adalah kota tua ya, kota lama banget, sudah ribuan tahun umurnya teman-teman. Dan makanya punya namanya juga berganti-ganti. Dari sebelumnya Istanbul ini, nama kotanya pernah berganti. Nah, buat teman-teman yang pengen dapat hadiah, aku kasih kesempatan nih. Ada yang tahu nggak sih nama lama kota Istanbul ini? Konstantinopel. Kak Hamda ya tadi ya? Ya. Hamda Sanjaya. Oke, boleh. Bro, boleh dicatetin nggak? Ini aku ngomong sama timku ya. Ada ini waktu itu. Nah, Hamda, tadi namanya Kak Hamda Wijaya ya? Betul ya? Sorry. Apaan? Namanya siapa tadi? Nama Hamda Sanjaya itu kalau di Zoom ini Hamda Sanjaya. Siap, thank you Kak Hamda. Nah, Hamda Sanjaya. Oke, selamat dulu dong buat Kak Hamda ya. Ada satu nih hadiahnya, nanti dipilih aja ya teman-teman ya. Ada nyampur soalnya, ada gantungan kunci, ada magnet kulkas gitu teman-teman. Selamat. Masih ada lagi 5 lagi loh. Tenang aja buat yang bagi-bagi. Nah, Kak Hamda, tahu nggak nama Konstantinopel itu aslinya dari apa? Nama Konstantinopel. Maksudnya nama darinya dari mana gitu? Ya, asal nama Konstantinopel itu dari mana sih? Nah, nggak apa-apa, aku bantuin ya. Jadi Konstantinopel. Saya boleh jawab nggak? Boleh kalau mau bantuin jawab boleh. Tapi nggak ada hadiahnya ya, nggak apa-apa ya. Kekaisaran Roma, namanya Konstantin kedua. Yes, bener banget ya Konstantin. Konstantin the first sih sebenarnya kalau yang kedua. Konstantinus itu atau gimana tuh? Jadi ada Kaisar Konstantin kedua, dan Konstantinus itu 3 orang berbeda. Jadi yang bapaknya itu namanya Konstantin ya. Konstantinus itu anaknya, Konstantin kedua juga anaknya. Nah, semuanya jadi Raja Romawi. Betul banget. Jadi memang dulunya ini adalah kota Romawi yang didirikan oleh Raja Konstantin ya, Konstantin the Great ya kalau panggilannya. Nah, ini yang paling kiri ini nih. Nah, makanya dikasih nama Konstantinopel atau Konstantinopolis. Artinya adalah kotanya punya Konstantin. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya duit berlebih, teman-teman bisa bikin kota terus dikasih nama pakai nama teman-teman ya. Gitu kalau di zaman dulu. Nah, itu legitimasinya dia teman-teman ya. Kemudian dia berkuasa di sini cukup lama, lumayan lama ya, sampai keturunan-keturunannya berlangsung sampai 1453 sebagai kerajaan Romawi Timur ya. Kemudian datanglah Kekaisaran Ottoman atau Utsmani ya kalau bahasa kitanya, itu yang dipimpin Sultan Al-Fatih. Nah, ini yang di tengah-tengah. Kemudian ada pergantian kekuasaan di sana. Dia juga dan keturunannya berkuasa cukup lama, hampir berapa ratus tahun ya, dari 1453 sampai 19
23 gitu. Ini kemudian datanglah Bapak Republik Turki yang sekarang namanya Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk itu artinya Bapak Turki gitu. Jadi tiga-tiganya ini adalah orang-orang yang berjasa besar sama Konstantinopel ini atau sekarang namanya jadi Istanbul. Jadi nama Istanbul itu resmi dipakai waktu zaman Bapak yang ketiga ini loh. Dia gantilah nama Konstantinopel menjadi Istanbul karena beberapa alasan. Gitu. Zaman dulu kotanya begini ya, cuma sisi Eropanya doang, kemudian berkembang tambah gede di eranya Bapak yang kedua tadi dan jadi lebih besar lagi di era sekarang gitu. Dan zaman dulu teman-teman yang menguasai itu Turki Utsmani punya kekuasaan sampai 3 benua, Eropa, Asia sampai Afrika Utara. Gede banget, salah satu kekaisaran terbesar di sana. Nah, kita mau lihat-lihat dulu yuk. Lihat-lihat dulu kotanya kayak gimana sih. Berhubung dari tadi kan kita baru baru gambar doang. Nah, kita biasanya teman-teman kalau mau tur di kota tua Konstantinopel itu bakal diajak ke yang namanya Sultan Ahmed Square ini nih. Ini adalah sebuah alun-alun gitu ya teman-teman ya. Belum kelihatan. Ini kalau nggak kelihatan di sini nggak apa-apa kok. Nanti ada alternatif yang aku liatin dari ininya ya, dari apa namanya video VR. Oh, nggak mau keluar dia, nggak apa-apa. Kita pindah aja yuk. Oh, dia mau. Oke, dia mau keluar ternyata. Nah, ini adalah kenapa ya? Nah, ini adalah Sultan Ahmed Square, teman-teman ya. Ini sebuah alun-alun di mana biasanya kita kumpul di sini kalau mau jalan-jalan di kota tua. Karena di sini banyak sekali bangunan-bangunan tuanya yang cantik-cantik, teman-teman. Dari ribuan sampai ratusan tahun umurnya. Gitu. Dan di sini juga jadi tempat buat jajan-jajan ya. Ada ini ya, Bapak lagi jajan di sini karena di sini banyak pedagang kaki limanya. Teman-teman pengen cari roti, donat gitu, ada di sini. Teman-teman pengen cari minuman-minuman, ada agak sedikit lah. Pergi sedikit jauh dari sini tapi ada semua di sini. Itu teman-teman, karena ya bayangin aja kayak di Jakarta gitu ya, di Bandung mungkin pusat-pusat keramaian pasti ada kaki limanya, sama ternyata di Turki juga kayak gitu. Nah, sekarang pertama kali kita mau kemana sih? Dari tadi aku cerita-cerita rumahnya Gli tadi tuh kucingnya, namanya adalah Hagia Sophia. Tulisannya Hagia Sophia, tapi dibacanya adalah Hagia Sophia. Ini tempatnya persis di depan ini ya, di depan Sultan Ahmed Square tadi. Kayaknya Google Earth-nya lagi nggak sehat nih, aku nggak ngerti kenapa. Mungkin ada teman-teman ada yang biasa pakai Google Earth juga, ini kayaknya lagi kurang oke. Kita balik lagi aja deh ke Ya kalau ini Kak, ya kalau misalnya mau lihat tempat apa gitu secara virtual Google Earth aja gitu. Betul. Biasanya aku nyiapin ada cukup banyak nih di Google Earth, tapi sayangnya nggak tahu kenapa hari ini dia nggak mau bekerja sesuai keinginan aku. Nggak tahu kenapa, mungkin di server sananya ada apa. Nanti kalau teman-teman mau akan ku sharekan yang sudah ku bikin Google Earth-nya after acara ya teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman, aku punya sebuah sensasi yang lebih seru nih. Teman-teman nyiapin handphone nggak selain mungkin tablet atau laptopnya? Karena aku mau ngajakin teman-teman explore secara mandiri juga gitu. Aku menyiapkan video virtual reality yang teman-teman bisa ikutin. Kalau teman-teman punya VR glass, nanti teman-teman juga bisa nonton pakai VR glass. Bagian dalamnya Hagia Sophia dan masing-masing tempat yang akan kita jelajahin hari ini semuanya ada teman-teman ya VR-nya. Nah, ini Hagia Sophia ini ngomong tempat apa sih? Jadi nanti aku akan cerita ya buat detailnya. Dulunya ini adalah katedral. Itu kan dulunya masjid terus Blue Mosques. Jadi museum. Mosques. Museum. Boleh nanti aku cerita ya. Nah teman-teman, ini nih QR code yang aku cerita barusan. Jadi teman-teman, ini aku tambahin cerita. Ini ya, tambahin linknya. Kalau teman-teman mau, boleh teman-teman kopas juga di apa namanya. Oh, Kak Vincent udah biasa pakai Google Earth ya. Seru sih, nanti aku kasih deh linknya. Nah, teman-teman, ini kayaknya kalau aku nyalain kamera kurang oke ya. Jadi aku matiin si kameranya. Tadi udah di warning sinyalnya takut ngedrop kalau di ini karena video ini berat banget teman-teman. Silakan teman-teman scan QR code-nya atau ikutin link di bawah karena aku akan bawa teman-teman ke dalam Hagia Sophia. Kalau teman-teman udah scan semua, udah siap semua, tolong kasih tahu aku ya. Buat teman-teman yang nggak mau scan, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti aku tetap akan streamingkan dari sini. Oke? Sudah siap? Belum?
Kita tunggu 5 detik cukup? Sudah. Udah? Siap. Tempatnya romantis ya kata Kak Ewan. Iya bener-bener. Tempatnya romantis banget. Iya serius ini tempatnya keren, romantis banget. Bahkan zaman dulu itu kata warga Konstantinopel ini adalah bagian dari surga gitu teman-teman ya. Nah ini dia nih Hagia Sophia. Jadi tempat ini didirikan tahun 324 Masehi ya. Kebayang ya teman-teman ya, waktu itu Borobudur juga belum dibikin. Kebanyakan satu apa bangunan ini teman-teman dulu Romawi udah ada kan sudah sebelum Masehi, dan bangunannya masih kayak gini dari zaman dulu, cuman ditambah beberapa detail-detail aja tapi struktur utamanya masih sama. Nah kemudian sama orang-orang Romawi dijadiin katedral ya, tempat ibadahnya teman-teman yang Kristiani, di mana waktu itu teman-teman Recording in progress. Oke, udah. Balik lagi nih ya. Nah, kita balik lagi ceritanya, cuman kayaknya teman-teman pasti udah agak jauhan sedikit, jadi kemajuin aja ya ke dalam. Nah, dulunya teman-teman setelah jadi katedral, kemudian waktu pindah kekuasaannya ke orang-orang Turki, dijadiin masjid teman-teman katedralnya. Kemudian setelah Turkinya runtuh, dijadiin museum sama Pak Kemal Atatürk tadi. Nah, dan pas jadi museum teman-teman masuk sini lumayan mahal, bayarnya beberapa ratus ribu. Sampai tahun 2020 kemarin balik lagi jadi masjid. Nah, kabar baiknya buat teman-teman ini ya yang sobat budget ya kayak aku, kalau travelingnya sukanya budget, ini kabar baik teman-teman, kita bisa menghemat beberapa ratus ribu kalau lagi di sini. Karena nggak perlu bayar tiket masuk gitu ya. Teman-teman cukup Nonton dari YouTube saja. Kenapa? Nonton dari YouTube aja. Boleh dong, silakan. Jadi takutnya teman-teman kalau nonton dari sini patah-patah, nah itulah kenapa aku kasih linknya, dan teman-teman boleh gerakin ke atas, bawah, kanan, kiri, bebas teman-teman. Nah, kalau teman-teman lagi pingin lihat atas, boleh ini nih, yang bikin Hagia Sophia ini dibilang kayak surga sama orang-orang Konstantinopel dulu, itu bagian atasnya nih terutama. Kebayang ya teman-teman, lampu gantungnya itu indah banget, ribuan tahun masih relevan keindahannya sampai sekarang. Atapnya penuh dengan lukisan dan kaligrafi. Jadi ini dikombinasi ya, dari orang-orang Romawi dulu, mereka bikin lukisan-lukisan gitu ya, ornamen-ornamen yang indah, bahkan dulunya ditambahin sama beberapa batu mulia seperti permata, zamrud dan lain sebagainya. Kemudian datanglah orang-orang Islam, mereka tambahin kaligrafi-kaligrafi di sini yang buat beberapa tempat memang kelihatan ini ya masih proper gitu. Dan kaligrafinya ini teman-teman tahu ini dibuat di dalam sini di lempengan-lempengan raksasa sehingga tidak bisa dikeluarkan dari dalam sini gitu. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin juga di atas, ini tengah-tengah ada penggambaran malaikat sesuai dengan Bible. Jadi kalau ternyata buat orang-orang Kristiani, teman-teman, malaikat sesuai Bible itu bukan anak kecil bersayap yang terbang bawa panah, enggak. Ternyata kayak gitu. Dan di ujung sana yang ditutup kain, itu adalah lukisan Bunda Maria sedang menggendong Yesus Kristus. Unik ya teman-teman ya, satu-satunya masjid di dunia yang punya lukisan-lukisan Kristiani di sini, dan gak diapa-apain gitu, dibiarin aja, hanya ditutup, tapi tutupnya pun nggak permanen. Dan bahkan mereka rela ngeluarin biaya ratusan juta sampai miliaran untuk tiap tahun memugar lukisan-lukisan ini biar tetap awet apa adanya gitu teman-teman. Lucu ya teman-teman ya. Tapi itulah teman-teman keunikannya di Turki, karena di Turki sendiri mereka sangat-sangat dari zaman dulu ya sangat-sangat menghormati perbedaan agama. Jadi zaman dulu di Konstantinopel sendiri ada 4 agama besar. Yang pertama Islam, Kristen, kemudian Yahudi, dan yang keempat itu adalah ini ya apa namanya, agama Kristennya orang-orang Armenia gitu. Agak beda memang Kristennya. Nah, ada juga agama-agama yang lain, Zoroaster, kemudian ada beberapa agama-agama yang minoritas juga ada di sini, dan semuanya diberikan jaminan gitu kalau mau menganut agama masing-masing. Makanya Sultan pun bahkan punya rumah gitu ya di dekat sini, rumahnya Sultan di sebelahnya Hagia Sophia ini, di depannya itu ada kapel teman-teman, ada gereja kecil ya, tempat teman-teman Kristiani beribadah gitu. Itu sultannya agamanya Islam teman-teman, tapi di rumahnya ada kapel, dipersilakan dipakai buat ini teman-teman Kristiani gitu. Sampai sekarang masih ada kapelnya.
Nah, banyak cerita unik lah. Dan tadi kan kita sempat cerita soal Romawi ya. Nah, zaman dulu waktu masih jadi katedral, tempat ini jadi tempat penobatan raja-raja Romawi. Nah, di tengah-tengah ini kalau teman-teman tadi sempat lihat ada yang bentuknya kotak, ada bulat-bulatannya, itu adalah tempat penobatan raja Romawi. Gitu. Tapi begitu udah ganti jadi Kekaisaran Ottoman, udah nggak dipakai lagi buat penobatan, hanya dibiarin aja gitu. Dan sekarang pun dibiarin aja tempatnya, nggak dipakai buat sholat, walaupun ini tempatnya masjid teman-teman sekarang. Dan dilapis karpet semua. Jadi kalau teman-teman mau masuk sini, cukup lepas alas kaki, silakan lihat dengan bebas. Karena kalau di luar jam sholat, kalau jam sholat itu jam sholat awal gitu ya, misalnya azan jam 12, ya 15 menit pertama penuh banget pasti teman-teman. Nggak akan bisa foto-foto. Tapi setelah itu bebas silakan semuanya foto-foto, mau nongkrong dulu di sini ya, duduk-duduk tuh kayak ada yang lagi duduk-duduk tuh tamunya. Nah, itu boleh karena sama pemerintah setempat, sama Erdogan presidennya itu disiapin sebuah karpet yang antivirus dan antibakteri. Canggih ya teman-teman ya. Nah, Turki memang terkenal sama karpetnya teman-teman, dan ini adalah whole new level gitu ya, karpet antivirus dan antibakteri gitu teman-teman. Nah, kebayang ya teman-teman ya kalau zaman dulu ini cahayanya pada masuk ke dalam, di sini ketemu sama batu-batu mulia yang ngehiasin, itu bener-bener bagus banget cahayanya, keemasan, hijau dan lain sebagainya. Makanya betul-betul disebut sebagai surga di dunia sama orang-orang Konstantinopel. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah dapat videonya boleh di-save buat nonton lagi selanjutnya. Tapi aku izin buat lanjut ya, karena durasi kita nggak akan mencukupi tuh kalau kita nonton semua secara full. Aku mau kasih lihat ini ya, gambaran zaman dulunya kayak gimana. Nih, gambaran zaman dulunya seperti ini teman-teman, sama dipenuhin karpet juga. Ini udah di eranya orang-orang Muslim sih teman-teman. Lampu gantungnya masih sama, cuman zaman dulu pakai lilin. Nah, tapi atapnya itu lebih keemasan warnanya dan lebih banyak ornamen-ornamen perhiasannya gitu ya. Jadi kalau masuk ke dalam sini cahaya emas dan hijau itu betul-betul mendominasi. Keren banget. Makanya tadi kalau ada yang bilang romantis, aku setuju banget, setuju 100% teman-teman. Gitu. Dan kita sekarang akan pindah nih keluar dari sini teman-teman. Di depan sini tuh dulunya adalah istananya Raja Romawi. Omong-omong kenapa sih disebutnya Romawi terus dari dulu? Jadi teman-teman, kalau teman-teman hidup di tahun 400 Masehi ya, yang namanya Romawi itu bukan di Italia teman-teman, tapi adanya di sini di Turki. Gitu. Jadi orang-orang Romawi itu pindah karena di Italia itu sudah runtuh kekuasaannya, sudah nggak powerful lagi. Sedangkan kota yang lebih berjayanya, jadi pusat perekonomian, pusat pemerintahan, adanya di Romawi sebelah timur, yaitu di Turki, di Konstantinopel ini. Makanya rajanya juga tinggalnya di sini. Ada istananya zaman dulu. Nah, sekarang udah nggak ada, karena dulu teman-teman begitu runtuh, rajanya juga meninggal, dan anak-anak keturunannya itu nyebar teman-teman jadi gubernur Turki. Ya, jadi keturunan-keturunan rajanya itu kemudian masuk bergabung ke pemerintahan Turki. Bahkan sebetulnya Sultan-Sultan Turki itu adalah anak cucu dari raja-raja Romawi yang berkuasa. Itu yang unik ya teman-teman ya. Jadi mereka meneruskan pemerintahan moyangnya dulu. Sebagiannya ya yang keluarga yang berkuasa jadi sultan, yang keluarga yang nggak berkuasa gitu ya tetap bergabung ke pemerintahan, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur gitu ya, penguasa di daerah-daerah gitu teman-teman. Dan zaman dulu orang-orang Romawi juga senang olahraga. Ada yang namanya hipodrom, itu adalah semacam gornya ya kalau zaman sekarang, atau velodrome gitu ya kalau teman-teman yang di Jakarta mungkin familiar, ada velodrome kan di Jaktim ya, di Rawamangun. Nah kayak gitulah zaman dulu, ini olahraganya pakai kuda gitu teman-teman, semacam balapan. Nah, ini kurang lebih seperti itulah gambaran kehidupan Romawi zaman dulu. Tapi sekarang tempatnya udah nggak ada, teman-teman. Ya alasannya sebenarnya simpel, karena orang-orang udah nggak suka olahraganya lagi, orang-orang udah nggak antusias lagi. Akhirnya dibikinlah jadi sebuah taman. Nah, tamannya itulah yang kita sebut sebagai Sultan Ahmed Square. Tadi tempat kita yang mau kutunjukin tadi pertama tuh, yang banyak orang-orang jualan, kita nongkrong-nongkrong segala macam, itu di sini nih, hipodrom tadi. Dan sebagiannya lagi itu dibangun jadi masjid lagi teman-teman.
namanya Sultan Ahmad, karena yang bangun adalah Sultan Ahmad. Jadi kalau teman-teman punya duit, punya kekuasaan, boleh membangun bangunan dengan namanya sendiri gitu ya. Teman-teman misalnya mau ngebangun Miss Laras misalnya punya uang ekstra, teman-teman mau ngebangun Miss Laras Building, itu boleh banget zaman dulu ya. Gitu teman-teman. Dan kenapa sih aku ajak ke sini? Ya karena selain Hagia Sophia tadi, ada satu bangunan yang nggak kalah romantis, yaitu si Sultan Ahmed Square ini. Memang umurnya nggak tua Hagia Sophia, tapi teman-teman, ini terkenal sama mozaiknya yang bagus banget teman-teman. Nah, kita lihat yuk ke dalamnya kayak gimana. Aku kasih kesempatan teman-teman buat ini ya, scan QR code-nya sebentar, atau yang mau ikutan lewat link, aku copy-in linknya di kolom komentar. Silakan. Kalau udah pada siap, kasih tahu ya. Oke, sudah pada siap? Sudah? Oke, baiklah. Kalau sudah siap, aku pindah lagi ke dalam sini ya. Nah, di sini mungkin aku sama kayak tadi ya, nggak kuliatin full. Ini bangunannya dari depan. Nah, aku balik dulu ke tempat tadi ya. Di tempat tadi itu kayak gini teman-teman. Jadi si Sultan Ahmed Square itu tempat favorit lah buat orang-orang Istanbul buat nongkrong teman-teman. Jadi mereka mau lihat matahari terbenam, mau botram gitu ya. Kalau istilah orang kita tuh gelar karpet, terus makan-makan bareng. Nah, tempatnya biasanya di sini. Jadi rame banget tempatnya teman-teman. Nah, kita masuk nih ke daerah sininya, ke dalam masjidnya teman-teman. Ini ada minaretnya teman-teman. Minaret itu namanya masjid. Fun fact, teman-teman, dulu masjid ini pernah lebih bagus, lebih megah, dan lebih bagus, lebih megah, lebih besar, bahkan punya lebih banyak minaret daripada Masjidil Haram di Mekah, ya, masjid paling sucinya teman-teman Muslim. Ya, tapi hal itu jadi cerita unik di mana sultannya malu teman-teman. Dia bilang, aduh, masa masjid di rumah saya lebih bagus daripada ya bisa dibilang Masjidil Haram itu adalah masjid paling sucinya umat Islam. Nah, dia malu tuh kenapa? Karena masjid di rumahnya dia jadinya lebih bagus daripada masjid utamanya umat Islam. Nah, gara-garanya arsiteknya teman-teman waktu itu salah dengar, dibilangnya bikin bagus, dia dengernya bikin bagus banget. Akhirnya sultannya malu, karena sultan teman-teman duitnya banyak, dilangsunginlah proyek lanjutan. Jadi Masjidil Haram di Mekah begitu ini selesai langsung direnovasi sama dia jadi lebih besar, lebih bagus lagi. Sisa-sisanya masih bisa dilihat sampai sekarang. Aku pribadi pun masih ngelihat gitu ya hasil renovasinya beliau sampai sekarang gitu. Nah, kayak gini nih dalamannya teman-teman. Nah, ini kalau lagi jam sholat sama penuh banget teman-teman. Dan ini dibangun di abad ke-17, jadi agak mudahan sedikit lah ya. Abad ke-17 itu kurang lebih ya VOC baru seabad kali ya masuk ke Indonesia. Nah, seabad atau kurang dari seabad kayaknya masuk ke Indonesia. Dan di sini teman-teman sama boleh masuk dengan gratis asal lepas alas kaki aja, ditaruh di tempat yang disarankan, atau boleh dibungkus pakai plastik dibawa ke dalam boleh, nggak masalah. Ya, yang penting teman-teman apik aja nanti naruhnya. Jadi kalau dibawa ke dalam, biasanya sih kalau kita lihat ya, aku pun termasuk akan masukin si sendalnya atau sepatunya ke dalam tas. Gitu. Jadi nggak repot bawa-bawanya. Udah di dalam tas kan kita tenang, tinggal bawa tas kita aja. Nah, kita majuin lagi sedikit ya. Ini lagi direnov sayangnya teman-teman. Ini video baru ya tahun 2021 kemarin. Nah, ini di atas kelihatannya lagi ada ditutup-tutup sedikit. Ini aslinya bagian atasnya itu keren banget teman-teman. Keren banget. Mozaiknya, ornamennya segala macam. Cuman ya ini sekarang lagi ditutup-tutup gara-gara renovasi. Ya wajar ya teman-teman ya. Orang-orang Turki itu sangat peduli sekali sama bangunan lama mereka. Dan kita pun harus nyontoh mereka nih. Karena kita kan punya banyak bangunan peninggalan dari dinasti Sailendra, dari orang-orang dari dinasti-dinasti Muslim, Mataram gitu, kemudian orang-orang Belanda, itu kan tetap punya nilai sejarah. Jadi kalau teman-teman suatu waktu kesempatan nih punya rumah atau mengurus gitu bangunan-bangunan bersejarah, jangan ragu buat maksimal aja melestarikan bangunannya, karena itu salah satu warisan budaya yang kita punya teman-teman. Kalau di Turki sih sekarang mereka bisa menghasilkan jutaan dolar ya, ratusan juta dolar sampai miliaran bahkan kayaknya setiap tahun gara-gara
hasil dari merawat bangunan-bangunan ribuan tahunnya ini, teman-teman. Gitu. Nah, itu mozaiknya di ujung sana ya, nggak terlalu kelihatan sayangnya. Coba kita majuin lagi, dapat nggak nih? Nah, kalau teman-teman dapat, tapi bagian sini ya. Nah, ini teman-teman omong-omong, arsitektur mesinnya ini masih mirip sama yang ada di Spanyol, yang ada di Mesir, di Saudi, karena memang inspirasinya sama gitu, teman-teman. Satu inspirasi, satu teknik apa namanya, teknik pembangunannya gitu ya, arsitekturnya. Nah, yang nantinya ada influence juga sama teman-teman bangsa-bangsa Eropa Barat gitu. Nanti ada influence-nya ke sana. Nah, itu tadi kurang lebih teman-teman. Dan kalau aku yakin teman-teman pasti masih pada penasaran ya, lagi pada explore. Kalau aku lihat tadi, lihat kanan, kiri, atas, bawah, ada yang ngelihatnya sampai tiduran gitu, karena bagian atasnya memang bagian paling keren dari sini. Nah, tapi teman-teman mungkin ada yang penasaran juga gimana sih kalau lagi nggak renov. Jadi aku izin buat memperlihatkan ya, pas lagi nggak renovnya itu bentuknya kayak apa. Ya, kayak gini. Sayang banget ya teman-teman, jadi 2020 itu belum renov, 2021 akhir, tengah-tengah ke akhir baru direnov. Nah, kalau nggak renov, kalau lagi nggak renovasi bentuknya kayak gini, jauh lebih kompleks ornamen-ornamennya dibanding Hagia Sophia tadi. Gitu. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau udah teman-teman udah dari sana, biasanya kita bakal nyebrang lagi, nyebrang ke sisi lain dari Sultan Ahmed Square ini ke yang namanya istananya raja, teman-teman. Tapi sambil nyebrang, teman-teman, biasanya kita cari-cari pedagang kaki lima yang jualan namanya simit. Nah, simit itu adalah donat Turki, bentuknya itu bulat sama kayak donat biasa, bahannya juga gandum, beda pengolahan sedikit aja, dikasih wijen, teman-teman. Dan harganya murah, kalau di rupiah itu sekarang sekitar 3.000 sampai 4.000 rupiah satu biji. Nah, kalau teman-teman mungkin yang perempuan makan satu juga kenyang, yang laki-laki makan dua lah kayaknya ya baru kenyang. Kalau teman-teman mau bayangin rasanya gimana, bayangin aja pretzel tapi pakai pakai wijen gitu ya. Itu rasanya simit. Dan teman-teman ini kalau teman-teman aku yang perempuan sih katanya dim-dim, kalau gua ya suka ngeceng yang jualan simit katanya, karena buat dia gitu orang-orang Turki itu cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya, hidungnya soalnya mancung-mancung teman-teman. Orang-orang Turki itu mukanya perpaduan antara muka-muka Asia dan Eropa gitu. Jadi jangan aneh ngelihat kalau ini mukanya bule banget tapi rambutnya hitam gitu, atau mukanya bule banget tapi kecuali matanya agak sipit gitu. Itu memang wajar seperti itu. Aku pun punya beberapa teman gitu orang Turki ya gitu, teman-teman. Semuanya Eropa banget tapi matanya sipit atau matanya belok gitu ya, teman-teman. Tapi fisik yang lain ya Asia banget gitu. Seperti posturnya nggak terlalu tinggi gitu, jadi perpaduan banget lah gitu. Atau bener-bener yang rambutnya pirang ke merah gitu, teman-teman. Kan udah cobain ya, masa sih 10 nggak kenyang? Ini banget loh, gede banget loh si simit dibanding donat yang biasa. Kalau teman-teman makan donat Ceko, donat Dunkin gitu ya, ini lebih gede lagi. Ukurannya hampir 3 kalinya apa 2,5 kalinya dari donat Dunkin gitu loh, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, udah kenyang. Tadi kita makan-makan simit, udah kenyang jalan-jalan. Mau hadiah lagi nggak? Berhubung kita masih di Romawi yang lama, siap ya. Yang ini lebih gampang ya daripada main sulap yang tadi. Jadi ceritanya teman-teman, karena kita lagi di Romawi kuno, teman-teman, kita harus balik ngelihat sedikit ke zamannya Julius Caesar, Raja Romawi zaman dulu. Nah, Raja Romawi zaman dulu waktu itu bikin namanya Caesar Super Wheel. Ini sebuah metode untuk memecahkan memecahkan sandi. Nah, ada caranya ya, nanti aku kasih contohnya. Jadi ini dinamain juga dari nama Julius Caesar, teman-teman. Permainan sebenarnya gampang, teman-teman. Si sandinya ini adalah dengan merubah satu huruf menjadi huruf yang lain, dan nanti ada kata kuncinya. Misalnya teman-teman di sini huruf A berubah jadi huruf D, nah, atau huruf A jadi huruf T gitu ya. Ini biasanya yang tengah-tengah ini bisa diputer. Nah, jadi gini nih teman-teman. Misalnya ini adalah kodenya ya. Kodenya adalah A sama dengan D, artinya kita geser 3 dari A geser ke D gitu ya. Nah, yang bawahnya ini kita geser dari A ketemu A, misalnya digeser A ketemu D. Nah, ini adalah kodenya, kode hasil geserannya. Kalau kita mau mencahin kode sandinya, itu dengan cara teman-teman kita cek lingkaran bawahnya dulu, kemudian dicocokin dengan lingkaran luar.
Nah, ini kan LKL, LAX, LXGL. Nah, ini sebetulnya adalah ini Ibu Budi ya, pelajaran SD kita. Ini Ibu Budi. Nah, LKL, L itu adalah I. Nah, L itu adalah I. Kita cek kan, L di lingkaran bawah adalah I di lingkaran atas. Kemudian Q adalah N. Jadi N ya. Kemudian ini Ibu, L-nya I lagi, E itu menjadi B, dan kemudian X itu menjadi U. Jadi ini Ibu Budi, gitu teman-teman. Sudah kebayang? Bayang ya? Oke, aku lihat tadi banyak banget yang ngacungin jempol. Percaya deh, soalnya kemarin aku main sama level 1, 2, 3 SD, mereka pada bisa kok, teman-teman pasti lebih bisa lagi. Nah, langsung aja kita masuk ke soalnya, teman-teman ya. Ini clue-nya adalah A sama dengan G. Ini kodenya teman-teman silakan cek di sebelah kiri, dan tolong nanti dicocokin bagian ini kodenya ke bagian lingkaran bawah. Misalnya, T itu jadi apa sih? Aku kasih contoh dulu ya. T itu menjadi N gitu ya. Dan ini nantinya akan membentuk sebuah pertanyaan. Jadi teman-teman, aku kasih tahu dulu ya teman-teman ya. Begitu dapat jawaban kodenya, itu akan menjadi pertanyaan. Yang berhasil memecahkan kode ini adalah yang bisa menjawab pertanyaannya. Jadi nanti pertanyaannya apa? Silakan dijawab. Tulis aja di kolom komentar cepet-cepetan. Mulai dari sekarang. Wah, kan langsung makan 3 piring nasi, mantap teman-teman ya. Jangan gambar yang putih boleh. Kuat nih jalan-jalan Turki hari ini ya. Gimana, dapat nggak? Ada yang mau? Kalau ada yang mau duluan, misalnya sebutin langsung raise hand, buka mikrofon juga boleh. Aku lihat tadi ada beberapa yang lagi nulis-nulis nih ya. Oke. Ya, gampang-gampang susah, gampang-gampang susah. Ini Kak Hamda lagi nih. Kak Hamda boleh nggak? Ya, udah menang nih Kak Hamda soalnya. Disimpan dulu ya Kak Hamda ya. Nanti kalau nggak ada lagi yang lain, baru deh kita ke Kak Hamda. Ada lagi mungkin? Mau ditulis langsung di kolom komentar juga boleh. Silakan. Kak Arci, boleh nih Kak Arci nih. Kak Arci boleh buka mikrofon Kak Arci? Iya, sebutin kode yang udah dapat ya. Ya, udah gitu itu kan jadi pertanyaan, langsung silakan dijawab. Karena aku udah kasih tahu jawabannya di awal tadi. Silakan Kak Arci. Apa bacaan dari kode? Ntar aku baru yang malah nggak sengaja ketulisnya akhir, aku belum ketulisnya awal. Nggak, pokoknya yang ini aja dulu jawabannya apa, silakan. Nanti kita lanjut ke itu. Udah dapet jawabannya? Nggak jadi, belum ada yang aku belum tulis. Oke, nggak apa-apa. Ini Kak Sheryl nulis ya, siapa pending, kayaknya autotext ya ini ya. Kena autotext nih. Ya, aku yakin ini pasti kena autotext soalnya udah lumayan akurat ya. Siapa pending kota Istanbul ya? Siapa pendiri kota Istanbul? Cuman belum ini belum komplit Kak Sheryl. Kak Gavin mau coba Kak Gavin? Atau Kak Sheryl dulu deh, Kak Sheryl dulu ya. Siapa namanya Kak Sheryl? Kak Sheryl. Kak Sheryl? Boleh kok buka mikrofon? Mau tulis juga boleh? Ustaz, aku udah dapet Ustaz. Kak ya, Kak aku udah dapet Kak. Oh, oke. Kak Arci lagi nih mau. Boleh deh, kita balik lagi ke Kak Arci ya. Boleh Kak Arci. Apa nih jawabannya? Tadi Nama udah. pendiri kota Istanbul. Ya, namanya siapa Kak Arci? Yang mendirikannya atau yang namain? Yang mendirikannya? Ya sama sih. Kan didirikan terus dinamain pakai nama dia. Ayo, siapa? Itu Mustafa Kemal Atatürk. Enggak, belum tepat. Mustafa Kemal Atatürk hanya mengganti namanya aja. Aku tahu sekarang. Boleh deh Kak Arci lagi deh. Sampai dapat. Siapa Kak Arci? Raja Konstantin. Yes, bener banget. Selamat dulu dong buat Kak Arci.
Ya, ini sayang banget ya banyak yang udah bisa nebak, tapi baru step pertamanya. Gampang-gampang susah ya teman-teman ya, tapi seru, nggak apa-apa. Jadi kita tambah seger siang-siang ini. Thank you. Ya, hadiah selanjutnya buat Kak Archie. Udah ditulis? Siap. Thank you, bro. Oke, dan kita ada lagi. Nah, tadi aku udah jalan-jalan ngomong-ngomong soal raja ya teman-teman ya. Kita belum sowan ke rumah raja, ke rumah sultan teman-teman ya. Berhubung rumahnya Raja Konstantin udah nggak ada, kita mainnya ke keturunannya dia aja deh. Namanya adalah Muhammad Al-Fatih teman-teman, atau Mehmed the Conqueror. Nah, itu adalah raja atau sultan dari Turki Ottoman yang kemudian mengambil alih kota ini dari orang-orang Romawi di tahun 1453. Di ini kemudian dia bikin istana namanya Topkapi ya, bacanya Topkapi walaupun tulisannya Topkapi ya teman-teman ya. Ini Topkapi Palace-nya. Nah, sebenarnya aku mau coba liatin agak jauh dulu dari depan, tapi tadi kan Google Earth-nya agak-agak ngaco ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman akan ku forward aja link Google Earth-nya di sini. Teman-teman bisa explore sendiri boleh. Nah, teman-teman akan aku bawa langsung aja deh ke dalamnya pakai video VR lagi seperti ini. Dan seperti biasa, aku akan tetap streamingkan juga buat teman-teman yang yang nggak bisa nonton dari handphonenya. Nah, silakan, ini juga linknya. Jadi kalau teman-teman mau sambil lihat dari laptop juga boleh. Waduh, itu ada yang dari Cosmopolitan ya. Ini ada editornya Cosmopolitan kayaknya ya, ikut nonton. Tadi aku lihat dari screen-nya. Oke, udah siap semuanya? Udah siap ya? Ya udah jalan, Kak. Oh, udah jalan. Tunggu dulu bentar ya, kasihan teman-temannya. Nanti aku cerita sedikit ada apa di sini. Oke? Kita tunggu 5 detik lagi cukup? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup ya. Mari kita pindah lagi ke dalam rumahnya Sultan. Nah, ini dia rumahnya Sultan, teman-teman. Oke, ada pesan sponsor dulu sebentar ya teman-teman. Ya, rumahnya Sultan itu memang letaknya di tengah kota teman-teman. Kalau kita lihat secara aerial, aku pause dulu deh. Sebelah sana itu adalah Hagia Sophia, kemudian yang tadi Sultan Ahmed di sebelah sana, teman-teman, di tengah-tengah sini itu Sultan Ahmed Square, dan ini rumah sultannya, paling gede memang, karena gerbangnya aja sampai 3 biji, teman-teman ya, dan dia langsung berbatasan sama Selat Bosporus di sini. Jadi kalau teman-teman ke Turki, properti-properti paling mahal itu adanya di Selat Bosporus sebelah sininya itu, teman-teman. Jadi ini dulu jadi tempat salah satu pusat perdagangan dunia, tempat yang hubungin jalur sutra antara Eropa dengan Asia itu di sini dulunya pertama kali. Gitu, barulah muncul jalur-jalur yang lain ya, jalur-jalur alternatif, tapi biasanya akan ketemu di sini teman-teman. Gitu, dan kita masih lihat bagian atasnya nih. Nah, sebelah situ ada museum juga. Jadi ada museum sejarah Turki di sana, dan di sini kita langsung masuk ke pintu yang ketiganya ya, pintu paling dalam. Jadi kalau dulu Sultan mau hari Jumat nih kayak gini teman-teman ya, siang-siang Sultan tuh biasanya nangkring di sini teman-teman. Dia akan ketemu sama para menterinya, gubernur atau tamu-tamu dari mana aja teman-teman, baik itu masyarakat gitu ya, perwakilan masyarakat atau orang-orang lain lah, utusan dari negara lain. Kemudian dia akan mendengarkan kebutuhan-kebutuhannya mereka seperti apa. Ya Sultan, negara kita lagi butuh ini. Ya Sultan, negara Bulgaria sedang mengancam kita misalnya. Sultan, Vlad Dracula itu menyerang tentara kita lagi. Ngomong Vlad Dracula itu orang beneran teman-teman. Dulunya dia dibesarin di sini, ya sempat jadi sahabat baik dari Sultan Muhammad the Conqueror. Kemudian dia bertolak jadi musuh sampai akhir hayatnya teman-teman ya. Vlad Dracula itu akhirnya mati di tangan tentaranya ini Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena dia hobinya, ya kalau teman-teman cari sendirilah betapa mengerikannya hobinya dia, sampai-sampai rakyatnya aja takut sama dia. Nah, rakyat itu minta pertolongan sama Muhammad Al-Fatih.
Ini ada catatannya sejarahnya juga memang teman-teman. Ada beberapa yang nyebutin diserang sama Muhammad Al-Fatih menyerang, tapi lebih banyak literatur yang menyebutkan kalau rakyatnya meminta buat mereka diserang aja deh biar Vladnya digulingin, digantiin sama penguasa yang lebih baik. Kebetulan penguasa yang ngegantiin itu adalah adiknya si Vlad, namanya Radu Salfumos, dan Radu ini teman-teman adalah sahabat juga dari Muhammad Al-Fatih. Jadi cerita Dracula itu beneran ya teman-teman ya. Dracula itu musuh terbesarnya adalah Muhammad Al-Fatih ini yang punya rumah ini teman-teman. Nah, itu biasanya kalau hari Jumat sampai sore deh Sultan akan dengerin masalah-masalahnya. Nah, sebagai contohnya bahkan kalau teman-teman punya utang gitu ya, teman-teman boleh lapor Sultan, Sultan saya punya utang begini curhat, bisa jadi utang teman-teman dilunasin karena memang ada sejarahnya teman-teman, orang yang punya utang dia datang ke Sultan, teman-teman dia ngadu, Sultan saya punya utang begini dilunasin teman-teman, dikasihin. Sultan punya emas gitu ya, dikasihin, terus kemudian dikasihin lagi, terus sama menterinya ditanya, udah cukup, udah berlebihan ini, ya udah silakan pergi, dikasihnya lebih daripada hutangnya katanya gitu teman-teman. Nah, kita lagi masuk nih ke titik yang lumayan dalam. Dari sini kita mau lihat ada tempat pengamatan Selat Bosporus di sini. Ini juga cocok buat foto-foto ya. Jadi kalau teman-teman karya wisata ke sini, ya mudah-mudahan nantinya sekolah teman-teman karya wisatanya ke sini boleh nih, seru. Kita bisa foto-foto di sini, kemudian udah beres foto-foto, di bawah tuh ada kafetaria teman-teman. Kafetarianya ada yang kurang rekomen, coklat panasnya itu enak banget. Nah, di sini juga menjadi ya teman-teman bayangin ya kalau yang tinggal di istana ini kerja lagi penat gitu, lagi penat belajar. Karena kalau yang muda-muda, pangeran-pangerannya itu tugasnya kan belajar ya, kayak teman-teman sekarang sekolah. Nah, kalau udah penat sekolahnya, udah penat kerjanya, tinggal keluar ke balkon, lihat Selat Bosporus deh, cakep banget ya. Kalau lagi musim dingin gini, ya gini pemandangannya teman-teman. Ini bulan-bulan Januari gini lagi dingin. Kemarin baru turun salju lumayan tebal banget di Istanbul. Gitu. Ini belum yang di video kita belum turun salju sih ya. Gitu. Jadi Januari itu memang waktu-waktu terdinginnya dari Istanbul. Kalau mau cari dingin, cari salju, datangnya Januari boleh. Nah, terus aku majuin lagi sedikit ya teman-teman ya. Ini di daerah sini masih banyak ada kompleks perumahan. Jadi di sini itu rumah Sultan bukan bukan satu bangunan gede gitu, enggak teman-teman. Jadi nanti ada apartemen itu nanti ibunya Sultan di sana, istrinya Sultan di sana, ada apartemen yang lain buat anak laki-laki, ada apartemen yang lain buat anak perempuan gitu. Jadi ada ponakan-ponakannya Sultan nanti tinggalnya di mana, beda-beda teman-teman. Banyak banget part bangunannya. Karena keluarganya Sultan tuh banyak ya, keluarga besar teman-teman. Dia punya ponakan, punya cucu, punya segala macam deh teman-teman. Buat gambaran aja, Sultan terakhir itu cucunya aja sekitar 20 something orang, enggak lebih 30 orang cucunya. Beberapa orang meninggal waktu kecil, ada yang meninggal di musim dingin yang parah ya, karena ya gimana pun teman-teman di era modern pun namanya musim dingin cukup parah ya teman-teman ya. Nah, ini ada ini teman-teman, ada bagian ini salah satu ruang kerja, kalau bukan ruang tamu ya, bisa dibilang ruang tamunya Sultan lah. Jadi kalau Sultan terima tamu atau kumpul-kumpul gitu sama keluarganya bisa pakai salah satu ruangan ini. Nah, ini keren banget ya teman-teman. Ada satu lagi sebenarnya ruangan yang lebih utama gitu ya, ruangan singgasananya. Tapi di sini nggak nongol nih, adanya di Google Earth. Nah, ini kurang lebih singgasananya Sultan tuh kayak gini nih. Kursinya empuk teman-teman, tapi sayang kita nggak boleh cobain duduk. Enak ya kayaknya nyobain jadi Sultan gitu, sehari aja duduk di kursinya gitu kan. Duitnya nggak terbatas gitu ya. Karena ya zaman dulu memang Sultan sekaya itu teman-teman. Ya orang terkaya di Timur Tengah dan Eropa ya Sultan teman-teman. Gitu. Ini ada beberapa ya kamar-kamar yang lain. Ini fungsinya ada fungsi macam-macam, fungsi berkumpul, fungsi beribadah. Oh, ini ada dari haram. Haram itu tempat keluarganya Sultan, teman-teman ya. Jadi haram itu jangan diartiin oh istrinya banyak, enggak. Haram itu maksudnya keluarganya Sultan. Jadi keluarganya Sultan itu ya inilah dijaga dari pandangan mata umum gitu. Kemudian diserap di bahasa Turki jadi harem gitu. Maksudnya ya diharamkan buat mata-mata biasa gitu ya untuk
interaksi langsung gitu dengan keluarga sultan. Oke teman-teman, aku pindah lagi ya share-nya ya. Aku mau coba liatin, ternyata kok ada nih singgasana sultannya. Nah, ini singgasana sultan teman-teman. Belum pindah, sorry. Belum pindah share screen-nya ya. Ini singgasana yang utamanya, kursinya lebih gede lagi. Jadi kalau teman-teman kebetulan nih lahir jadi pangeran di Ottoman dulu, di Utsmani, di Turki, nah teman-teman akan dikumpulin duduk-duduk di sini sama saudara-saudara teman-teman, kemudian disuruh ngeliatin kalau sultan lagi kerja. Jadi sebelum nanti on the job training, teman-teman disuruh nonton dulu nih, sultannya kerja, udah cukup umur, nanti si pangeran-pangeran muda ini akan dikirim buat jadi pemimpin wilayah, terutama putra mahkota itu biasanya dikirim jadi gubernur di 3 wilayah utama. Ada 3-5 wilayah yang paling utama lah ya kalau di Turki, dikirimlah ke sana buat latihan, on the job training lah istilahnya ya. Udah on the job training, mereka kemudian akan dilatih lagi, dibalikin lagi ke sekolah gitu, bolak-balik didampingin sama guru juga. Jadi ada mentor, ada guru gitu, sampai nanti sudah waktunya mereka mengambil alih kekuasaan, barulah maju jadi pengambil alih kekuasaan. Dan biasanya begitu naik jabatannya, dia juga akan mengangkat orang-orang terdekatnya gitu, orang-orang pentingnya jadi pendamping, jadi penasehat. Contoh kayak gurunya bisa jadi penasehat raja langsung. Kemudian sahabat-sahabatnya, beberapa kasus bahkan ada cerita nih seperti Sultan Sulaiman the Magnificent, kalau teman-teman pernah dengar, itu dia punya sahabat orang Yunani, orang Eropa ya, bule Yunani, orang Kristen, namanya Ibrahim. Ibrahim ini sahabatnya dia dari kecil nih. Kemudian Ibrahim ini orang cerdas, pinter banget memang. Dia belajar sama-sama, dikasih privilege buat dapat pembelajaran yang sama dengan Sultan. Akhirnya mereka sama-sama mendaki jenjang jenjang kepemimpinan politik gitu ya, mulai dari jadi kalau Sulaiman jadi gubernur, Ibrahim jadi semacam wakilnya, bukan wakil sih sebenarnya, pendamping menteri kecilnya gitu ya, kemudian naik jabatan terus sampai Sulaiman jadi sultan, Ibrahim jadi perdana menteri gitu, sampai seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman sahabatnya sultan gitu. Dan ini tadi aku cerita kalau hari Jumat inilah pemandangan yang biasa di tempat tadi teman-teman. Ini orang-orang dari seluruh negeri akan berkumpul. Jadi jangan kaget kalau teman-teman pernah dengar nama-nama kayak Barbarossa atau Jack Sparrow gitu misalkan. Nah, mereka adalah orang-orang betulan yang tinggal di Turki zaman dulu, teman-teman. Barbarossa bahkan beberapa kali dipanggil menghadap ke Sultan dengan acara-acara seperti ini. Gitu. Nah, teman-teman, kita udah main Kak, Sultan. Kak, Ya, itu kenapa tuh orang-orangnya yang kayaknya kok rapi amat ya gitu ya, bentuknya kayak apa itu tuh melengkung begitu? Oh, Raffi Ahmad, ya memang aku nggak punya jawaban pasti, tapi zaman dulu arrangement-nya seperti ini, pengaturannya seperti ini. Jadi dari informasi yang aku terima, ini adalah wazir-wazir. Wazir itu setara menteri ya, setara menteri, kemudian gubernur gitu. Yang di sini ada utusan-utusan dari negara-negara lain, negara-negara tetangga juga ada. Jadi ada tempat-tempat khususnya lah. Nah, kalau yang sebelah sini itu Yanisari namanya, para pasukan khusus lah, special special force kalau di kita sekarang. Nah, yang ini, yang belakang-belakang ini aku nggak tahu nih. Cuman yang deket-deket di sini itu kayaknya pangeran, karena pangeran harus selalu lihat kalau sultan kerja gitu. Nah, mungkin dulu sama sama orang istananya di arrange-nya seperti ini, biar rapi gitu. Kalau teman-teman lihat kan ada ini ya, yang pakai pakaian adat dari China gitu ya, seperti di sini gitu. Terus ada pakaian-pakaian yang enggak seperti yang lain gitu. Itu contoh-contohnya itu teman-teman ya, utusan-utusan dari negara yang lain. Nah, itu tadi teman-teman ngomong-ngomong soal sultan ya. Kalau ngomong-ngomong soal sultan di zaman sekarang biasanya kaitannya erat banget sama yang namanya belanja. Bener nggak teman-teman? Nah, kalau udah ngomong-ngomong belanja, teman-teman, Kak, bukan itu Kak yang apa tuh, Brunei sampai sekarang sama Malaysia masih ini mempertahankan ada kesultanan ya.
Iya, iya, karena mereka pengen seperti itu. Jadi mereka tuh salah satunya dapat apa ya, inspirasi memang dari orang-orang Turki. Oh begini ya orang-orang Turki bikin kesultanan, dan mereka mau mempertahankan itu gitu. Yang mereka sudah dapat inspirasinya, kemudian berlanjut kekuasaannya sampai sekarang, dan dikasih legitimasi juga, dikasih hak juga gitu buat melanjutkan. Kalau di kita kan enggak, hampir semuanya tuh melebur jadi republik kalau zaman dulu tuh. Gitu. Nah, by the way, teman-teman masih punya hadiah nih aku buat teman-teman semua. Nah, ini juga kayaknya kalau lihat durasi kita akan jadi tempat terakhir kita di Istanbul, teman-teman. Ya, ini teman-teman ada yang tahu nggak pendiri mall pertama di dunia siapa? Karena Aduh, nggak tahu deh. DC Nicholas Company. enggak, bukan. Orang Turki loh. Jadi teman-teman, in general ya teman-teman, aku cerita aja dikit ya, in general kayaknya nggak ada yang bisa jawab ya. In general dianggap pendiri mall, bukan ini ya, bukan shopping area gitu yang kayak kita mungkin bisa lihat di Eropa, di mall market. Bukan deh. Kita lihat mall kayak zaman sekarang teman-teman, ada bangunannya tertutup, bener-bener seperti yang ada di zaman sekarang. Kita lihat di era modern, itu ternyata adalah orang Turki, bukan JC Nichols, teman-teman ya. Lebih yang konsep mall lebih mirip sama yang kita lihat sekarang, itu didirikan di Turki, di Konstantinopel dulu oleh tidak lain tidak bukan orang yang dari tadi kita bahas, Sultan Muhammad Al-Fatih. Gitu. Dia adalah pendiri mall pertama kali di dunia, dan ini adalah mallnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin mall ya, dan bener-bener konsep mallnya mirip banget sama yang kita lihat sekarang ya, ini Grand Bazaar teman-teman. Ya kayak saat kerajaan juga banyak dibilang, tapi mall bikinannya dia itu tidak terlalu dekat sama bentuk apa namanya mall yang kita kenal sekarang. Kalau ini teman-teman sama kayak kita sekarang masuk toko, nanti masuk bangunan mall, di dalamnya ada kios-kios, ada tenan-tenan segala macam, ada tempat rekreasi, ada kafe, ada kalau buat di Indonesia terutama atau di Jazirah Arab ada musola atau masjidnya sama. Ini sama persis seperti itu teman-teman. Air conditioning cek, jalan-jalan lorong-lorong cek, ada semua teman-teman ya. Yang nggak ada cuma satu, lift sama eskalator. Karena zaman dulu belum ada. Itu aja teman-teman. Ini bagian dalamnya kayak gini. Kalau sekarang kita lihat aja langsung deh. Namanya di Grand Bazaar nih. Oke, silakan di scan QR code-nya. Belum Kak, sebentar dulu. Iya, tenang. Masih mau dikirim linknya kalau ada ini teman-teman yang mau ngikut di sini. Cek. Oke, udah? Tapi bentar dulu, kayaknya ada kesalahan apa ya? Nggak apa-apa. Oh, https www.google.com search. Oh, salah. Aku yang salah copy ini. Aduh, salah ya. Maaf ya. Ini Gambarnya aku bikinnya ngakak banget sih. Iya, aku bikinnya back to back sama yang teman-teman adik-adik kalian yang SD. Yang SD tadi aku bikin ada rusa-rusaan gitu. Jadi maaf ya. Salah ini kayaknya. Pesan. Ini aku streamingin aja deh ya. Ya udah. Nah, ini gambarannya seperti ini teman-teman. Ini adalah The Grand Bazaar. Nah, sama di depan udah ada kiosnya. Terus kemudian masuk juga ada yang gini ya. Kalau teman-teman masuk mall sekarang ada yang cuman pakai lapaknya kecil gitu ya. Terus ada lapaknya juga macam-macam. Ada yang jualan lampu, ada yang jualan obat, nanti ada yang jualan pakaian, perhiasan emas, ada. Dan katanya emas Turki juga bagus-bagus loh teman-teman. Ada yang jualan topi, tas, sama. Terus ditaruh nama brandnya apa, nama tokonya apa. Nah di sini nih jualan jam ada, gitu teman-teman. Art ada semua. Jadi ini satu lorong itu bisa beda-beda tema jualannya ya. Nah mirip ya, bener sama teman-teman sama yang kita lihat di zaman sekarang. Dan ini teman-teman, kalau teman-teman masuk sini tolong diingat-ingat masuknya di pintu berapa, nanti kita akan cari pintu itu lagi buat keluar. Kalau nggak gitu teman-teman kita bisa nyasar. Waduh, abis deh bener ini teman-teman kalau lupa dari pintu mana, karena ya kalau aku pun
ngalamin gitu ya, lupa nih dari pintu mana, ya udah cari-cari aja sampai keluar. Kalau udah yang penting ketemu pintu keluar dulu, nanti cari taksi lagi kah apa public transport lagi buat pulangnya. Karena kalau nyasar di dalam sini bisa seharian lebih teman-teman. Karena bayangin aja ini 4.000 meter persegi sekarang luasnya. Dan apa namanya, untuk pengunjungnya sendiri 400.000 orang pengunjungnya setiap hari ya. Padat sekali teman-teman. Ada 4.000 toko. Kemudian ada 11 pintu dan 64 jalan di dalam sini teman-teman. Belum termasuk gang-gangnya. Ya, lumayan. Kalau nyasar sih lumayan. Kalau teman-teman lapar, mau cari-cari makan bisa. Mau Itu kalau nyasar bisa ini ya, bisa apa? Bisa auto nginep ya di situ ya. Nginep ya bener. Kalau udah nyasar udah tanya aja sama bapak-bapak di sini, Pak. Auto seharian. Iya, yang saya salut sih orang-orang yang punya ini ya, yang punya toko di sini, dia bisa gitu apal. Dan ini teman-teman, teman-teman bisa lihat ini nih, ada spice ya. Zaman dulu teman-teman, spice atau rempah-rempah dari Indonesia itu diperdagangin sama orang-orang Arab, orang-orang India tuh di sini. Gitu. Sampai sekarang mereka masih jualan rempah-rempah. Sampai sekarang. Karena demand-nya untuk rempah-rempah tuh sebetulnya masih cukup tinggi. Di mana buat orang-orang Eropa itu rempah-rempah itu masih jadi komoditi yang bagus lah, yang baik lah. Karena mereka masih percaya sama efek pengobatannya. Kemudian kalau teman-teman tahu makanan-makanan Eropa juga biasanya plain kan, buat bikin rasa-rasanya gitu seperti makanan kita, ya harus pakai rempah-rempah gitu. Jadi ya masih jadi salah satu komoditi yang di ini ya, dan yang terkenal lagi di sini adalah karpetnya ya. Cuma kalau mau beli karpet, please jangan di sini teman-teman. Karpetnya lebih mahal daripada tempat yang lain. Jadi mendingan kita melipir aja deh kalau soal karpet. Di sini mending jajan-jajan aja. Nah, ngomong-ngomong soal jajan, teman-teman, aku punya hadiah dengan tema jajanan, teman-teman ya. Tapi ya sebelumnya aku mau cerita dulu nih jajanan di sini. Bentar. Oke. Ini agak nge-lag ya teman-teman ya. Nah, ini aku mau kasih rekomen nih teman-teman. Ini adalah es krim Turki. Kalau teman-teman mau cari, ini salah satu yang paling terkenal, namanya Haji Serif. Nih, Haji Serif ini tempatnya agak di luar kok, jadi nggak usah terlalu pusing-pusing putar-putar di dalam dulu. Dan teman-teman, selain es krim yang terkenal dari Turki, apalagi sih? Ya macam-macam ya teman-teman ya. Ada yang bisa tebak nggak? Aku sudah punya salah satu makanan terkenal Turki yang lain, dan ini ada hadiahnya. Ya teman-teman boleh cek ini bahan-bahan makanannya. Silakan cepet-cepetan di kolom chat. Kak Sakti udah jawab ya. Kebab. Yes, bener banget. Selamat buat Kak Sakti. Jawabannya adalah kebab. Baru dicatat lagi ya. Kebab. Yes. Kebab ya, kebab Turki itu memang terkenal di mana-mana, sampai ada berbagai macam versi, orang Yunani punya gitu ya, orang Israel punya dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Itulah salah satu masakan tradisional Turki. Nah, teman-teman sebenarnya kalau kita ngomongin Turki tuh kita masih banyak loh teman-teman. Contohnya kayak Nusret and Nur nih. Kalau teman-teman tahu Salt Bae gitu ya. Ini lumayan terkenal meme-nya beberapa tahun ke belakang, dia punya resto di Turki, teman-teman. Cuman sayang kayaknya kita nggak akan bisa bahas terlalu dalam deh berhubung durasi kita yang terbatas. Karena itu aku mau lanjut ke Kapadokia dulu teman-teman. Ya siapa yang dari tadi nungguin Kapadokia? It's my dream mas, not her. Oh kakek Anu suka makan donor kebab ya? Donor kebab tuh? Nggak pernah lihat ini. Nggak pernah dengar. Pernah denger ya? Pernah lihat? Nggak pernah dengar, nggak pernah. Udah pernah ya, ini lagi terkenal banget sekarang teman-teman. Nah, biar teman-teman nggak telat update, aku langsung aja deh liatin Kapadokia itu kayak gimana. Jadi Kapadokia itu sebuah tempat sebenarnya tandus teman-teman ya. Jadi ini tandus banget karena iklimnya nggak mendukung, anginnya harsh banget, anginnya kencang banget, panasnya atau dinginnya juga ngegigit banget. Makanya zaman dulu teman-teman waktu dihuni pertama kali itu bukan di atas permukaan tanah, tapi di bawah tanah. Ya, ini
banyak sekali kota-kota di bawah tanah di sini. Kalau kita punya waktu sih mungkin aku akan ajak teman-teman buat explore kota bawah tanahnya, tapi kayaknya nggak kejar. Jadi kita lihat sedikit aja terus kita explore di balon udaranya teman-teman ya. Aku cerita aja sedikit ya. Jadi dulu teman-teman waktu orang-orang Romawi belum beragama Kristen, teman-teman yang Kristiani ini yang awal ya tahun-tahun 1 Masehi, kemudian tahun-tahun pokoknya di bawah 100 Masehi itu mereka dipersekusi teman-teman. Jadi harus menyingkir ke tempat ini. Ya, kemudian mereka membangun kota di bawah tanah. Kota bawah tanahnya banyak banget. Namanya ada Derinkuyu, ada apalagi ada banyak, ada total 20 kota loh di sini yang dibangun sama mereka. Kayak gini bentukannya teman-teman. Luar biasa ya. Kota bawah tanah ini bahkan punya sistem pengairan dan sistem ventilasi sendiri yang bikin di dalamnya nggak pengap. Nah, ini gambarannya kalau dari atas teman-teman ya. Karena sekarang kota-kota bawah tanah ini sudah dimodifikasi, ditambahkan bangunan-bangunan modern. Jadi banyak nih kayak ini gedung-gedung gitu nempel sama lubang-lubang bawah tanahnya, kemudian jadi pintu masuk ke dalam bagian-bagian bawah tanah. Dan bagian bawah tanahnya pun itu sebagian masih dibiarin seperti ini, sebagian lagi dimodifikasi jadi hotel. Kayak gini teman-teman. Jadi hotelnya juga hotel lumayan bagus. Kalau teman-teman mau tahu harganya itu ada yang mulai dari 500-an something rupiah kemarin ya, di season kemarin sih, kalau sekarang kayaknya naik deh. Sampai di 2 jutaan ada, tapi nggak ada yang sampai mahal banget gitu, nggak sih, masih segitulah. Standarnya mirip kayak kita pesan hotel di Bali gitu. Kak Hamda mau nanya apa? Coba tulisin aja dulu di kolom chat ya, aku sambil run through ceritanya. Nah, ini ada beberapa rekomendasi kalau memang mau, karena kalau aku lihat-lihat nih review-reviewnya, ini aku nggak ngambil ini jujur teman-teman ya, karena aku adalah backpacker, seorang backpacker di mana kalau traveling carinya yang lebih hemat lagi, jadi nggak ngambil tempat-tempat kayak gini, aku nyarinya yang 500 ribuan aja lah gitu, atau 700 ribuan semalam gitu maksimal budgetku. Nah, tapi kalau teman-teman ada budget lebih, boleh banget nyobain ke sini, atau yang di sini nih, ini Anatolian Houses Cave, ini terkenal juga karena interiornya dibikin ala-ala zaman Romawi kuno dulu gitu ya. Dan teman-teman juga bisa bisa kayak gini nih teman-teman, bisa cari hotel yang punya resto di rooftop ya, seperti ini atau yang ini, buat foto-foto balon udara, karena teman-teman balon udaranya ini ya menjadi salah satu atraksi tourism ya kalau di sana. Keren banget buat dibagi foto-foto. Jadi sempurna banget lah kalau teman-teman breakfast di sini nih. Breakfast di sini makanan ala Turki gitu ya, nongkrong-nongkrong cantik kayak gini gitu. Terus kita ngelihat balon-balon udara berterbangan di background. Wah, cakep banget. Tapi kalau aku boleh saran sih, carinya yang atapnya kebuka, teman-teman, biar fotonya lebih bagus. Kalau tadi yang foto pertama ada atapnya, jadi nanti fotonya kepotong sedikit. Cuma kalau kita nggak mau foto ada kitanya, cuma lihat-lihat doang, itu udah lumayan oke. Banyak banget di sini, jadi aku nggak akan kasih rekomend satu-satu. Ini teman-teman bisa cek-cek aja nanti, karena harganya juga variatif. Nggak mesti tempat nggak mesti hotel tempat teman-teman nginep juga kok. Teman-teman mungkin nginep di mana, mau sarapan di sini bisa. Dan for your info, buat balon udara ini cukup pagi ya, sekitar jam setengah 7-an, jam 7-an itu udah siap-siap naik, tapi sunrise-nya di sana memang jam-jam segitu teman-teman. Jadi jam setengah 7, jam 7, jam setengah 8 lah sekitar itu teman-teman sunrise-nya. Nah, begitu sunrise balon udara baru pada mulai naik gitu teman-teman. Ada yang udah siap buat naik balon udara? Ya bener Kak Vincent ya, keren Siap, banget. Kak. Udah siap dong pasti. Yes, kita scan lagi QR code-nya. Aku akan kirim linknya di sini. Dan ini juga sekaligus menjadi destinasi terakhir kita ya. Jadi nanti sisanya kita tinggal bagi-bagi hadiah buat yang belum kebagi dan closing. Kecuali memang teman-teman bisa dapat extra time, mungkin boleh aku tambahin beberapa titik lagi nanti. Oke, teman-teman udah siap semuanya? Sudah. Sudah. Mari kita pergi ke atas balon. Nah, ini aku izin stop dulu. Ya, ini dia. Nah, teman-teman, kita sudah ada di atas balon udara. Nah, ini ya, teman-teman, kalau breakfast-nya ada atapnya kayak begini nih. Kurang oke ya, kurang afdol lah. Nggak maksimal experience-nya. Lebih oke yang dapat di sini nih. Cuman ini kamar hotelnya sih. Dia dapat balkon di atas. Oh iya, bener. Ada pemain sepak bola Turki top ya, namanya Hakan Sakur. Sorry, aku memang bukan pecinta sepak bola, jadi nggak mention itu.
cuman sekedar tahu aja teman-teman. Nah, ini teman-teman buat balon udaranya ini kapasitasnya macam-macam. Jadi kalau teman-teman mau naik balon udara per orang itu saranku minimal siapin 1 sampai 3 juta. Loh kok bisa sejauh itu range-nya? Karena teman-teman sistemnya itu sebetulnya adalah kita charter satu balon kemudian dibagi sama rombongan. Kalau rombongan kita berlima misalnya, sedangkan balonnya yang mahal, ya artinya pembaginya jadi mahal. Gitu. Kalau rombongan kita banyak, terus pembaginya jadi banyak, bisa menurunkan kos sampai sekitar 1 juta. Tapi biasanya teman-teman kita sekitar 1 juta lah, minimal 1,5 juta lah buat keluar buat ngabisin duitnya buat naik ke balon udara ini. Ngomong-ngomong kalau di Turki itu pakainya Turkish lira ya. Sekarang lagi murah teman-teman Turkish lira. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman mau merasakan sedikit sensasi adrenalin, terbang di balon udaranya itu lumayan mepet sama bukitnya. Gitu. Jadi lumayan deg-degan ya. Dan teman-teman, aku mau sedikit pesan aja kalau nanti ada kesempatannya buat pergi ke sini, saranku jangan 1 hari di Kapadokia karena Kapadokia ini anginnya itu kencang banget. Nah, kalau teman-teman datang ke sini pas cuacanya lagi nggak oke ya, lagi kencang-kencangnya gitu, teman-teman kemungkinan tidak bisa terbang naik balon udara karena berbahaya teman-teman. Makanya harus nunggu 1 hari gitu ya ke besoknya. Kalau besoknya anginnya masih nggak bagus, ya mau nggak mau nunggu lagi 1 hari. Kalau teman-teman udah nunggu 3 hari tetap nggak bisa terbang, ya mau gimana lagi teman-teman ya. Itu sudah nasib teman-teman, dan itu memang kejadian ya teman-teman. Kalau cuacanya lagi bener-bener lagi nggak oke, ya karena memang nggak bisa diprediksi. Kita baru bisa ceknya ya H-1 gitu, nggak bisa dari jauh-jauh hari. Gimana sih kecepatan anginnya gitu. Ini ngomong teman-teman, suaraku kayaknya tadi patah-patah ya di yang 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 suaraku kayaknya tadi patah-patah. Nah, mati. Listnya itu untuk ke teman-teman semua atau enggak kompilasi linknya ya ke teman-teman semua, ke guru-guru. Jadi teman-teman nanti yang ketinggalan ini mau coba eksplor sendiri juga boleh, silakan. Karena ya aku juga pengen nih ngajakin teman-teman bisa eksplor, menikmati semuanya dengan maksimal gitu ya. Nah, ini dia teman-teman yang ditunggu-tunggu orang loh kalau ke sini sambil terbang, lihat sunrise, foto-foto balon udaranya yang keren banget, ada banyak nih balon udaranya. Ya, emang kalau aku lihat di ini kok juga dia agak freezing ya. Nah, mudah-mudahan udah lebih baik nih. Soalnya sama sih memang di layarku juga freezing, tapi mudah-mudahan bisa tetap dinikmati lah ya. Ini sunrise-nya di sana. Dan setelah beberapa menit, lumayan sih sebenarnya lebih dari setengah jam gitu, bisa sampai sejam juga, up to sejam lah si balon udaranya ini. Nanti kita akan turun lagi. Nanti turunnya juga biasanya waktunya deket-deketan, jadi kita masih suka bisa lihat balon-balon yang lain turun-turun gitu. Kalau teman-teman mau bikin video kayak gini bisa banget. Dan ini ya wajar sih buat jadi bucket list orang-orang dari seluruh dunia, karena memang keren banget. Langsung teman-teman fitnya keren ya begitu pulang dari Turki, hasil fotonya begini karena bangunan-bangunannya keren, alamnya keren, experience-nya juga keren. Makanya kenapa kemarin jendelanya kebanting kena angin, itulah kenapa kemarin ada banyak orang-orang yang ke Turki karena ya keren Turkinya dan cukup terjangkau loh ke Turki. Teman-teman cukup siapin belasan juta aja udah bisa
lebih dari seminggu ya, 10 hari. Kemarin itu aku sempat ngitungin juga karena kemarin ada sama teman-teman ngeberangkatin ini ya, ngeberangkatin tamu juga ke Turki. Itu kita hitung-hitung tuh habis cuman 14 juta di sekitaran 2 minggu kurang lah, 2 minggu kurang sehari. Akomodasinya juga lumayan cakep kemarin teman-teman. Nah itu enaknya ya, tapi belum termasuk karantina. Nah ini yang nyebelin teman-teman, karantinanya inilah yang bikin mahal gitu. Dan itu tadi teman-teman ya, pemandangan dari atas balon udara di Turki. Dan sekarang saatnya kita masuk ke bagian akhir buat bagi-bagi sisa hadiah. Bro tadi kita udah berapa hadiah ya? 3. Oke, kita akan bagi-bagi 3 hadiah lagi. Nah teman-teman, aku lihat tadi banyak banget yang merhatiin nih dari awal. Nah si Gili ini ya, kucing ini kemana aja tahu nggak? Tadi sih aku udah foto. Ayo, tadi ada Mengikuti Tadi kita. tadi ada di mulai-mulai. Ada. Habis itu di labirin. nanti silakan udah Raisen kita buka jadi biar aku bisa cek mau menangnya. Kalau langsung open mic aja nggak kelihatan ini. Nah, boleh nih Kak, siapa nih tadi? Tadi dia Kalian nih. ya. Silakan. Gimana aja? Tadi sih aku lihatnya dia tuh ada di istana di tempat scan itu QR-nya. Ya, oke. Terus ada di istana, ada di tempat tempat singgah-sina ini loh, ada kasur, ada sofa ini. Yang sofanya itu ya. Terus. Ya, ada di labirin. Di tempat tadi tuh Oh ya. tempat makan, ada cewek makan. Oh, oke. Ada lagi nih, lebih lagi dia. Oke. Nah, Kak kalian nih sebenarnya 3-tiganya benar, tapi masih ada 2 tempat lagi. Tapi nggak apa-apa. Bukan, tapi ada. Buat Kak kalian ini aja ya, karena udah cepet banget Raisennya dan cukup akurat teman-teman. Jadi 2 tempat lagi itu adalah di Hagia Sophia sama di Sultan Ahmed. Kemudian bener tadi ya di sebelah Singgasana. Kemudian di ini sebenarnya bukan labirin, ini adalah kota bawah tanah. Kita masih punya hadiah lagi nih. Nah, teman-teman ada yang mau tebak-tebakan makanan lagi? Yuk, ini buat hadiah kelimanya ya. Nah, ada yang tahu nggak? Apakah kuliner apakah ini? Ini bahan dari kuliner apa? Kopi sama kopi pasir ya? Kopi gula. Ada yang Itu lebih pasir. Kopi manis. Kopi gula pasir. Kopi pasir. Nah, Kopi Kopi gula gula pasir. manis. Kopi pasir. tadi yang kalau aku lihat sih kayaknya Kak Sakti ya paling cepat jawab kopi. Sebenarnya teman-teman jawabannya adalah kopi Turki karena kopi Turki itu dimasaknya di pasir panas teman-teman ya. Nah udah dimasak pakai wadah ini baru dituangin. Tapi aku menghormatin Kak Sakti cepet banget ya tadi ngetiknya. Kak Sakti udah dapat belum sih tadi? Udah ya. Aduh yang lain deh. Tadi mengikut semua WC yang akses pasti kalau ke itu ya. Miss ada satu orang lagi nggak tadi yang cepet ya? Aku nggak lihat namanya tadi soalnya, ya sayang banget. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita cari lagi. Kita masih punya 2 pemenang nih. Apa ya? Kita tanya apa ya teman-teman ya? Oh iya, ada yang tahu nggak nama khas donat Turki itu apa? Nama donat Turki itu apa? Ada yang tahu nggak? Simut. Nah, Kak Karen nih. Simit. Bener. Tapi kayaknya kurang cepet Kak. Sayang, maaf ya. Ini ada Kak Karen langsung ngetik tadi di kolom chat. Kita kasih buat Kak Karen aja ya hadiah kelimanya ya. Thank you. Selamat buat Kak Karen. Buat pertanyaan terakhir nih, kita pertanyaan rekap aja deh. Ada yang tahu nggak hari ini kita kemana aja? Boleh raise hand aja dulu deh biar kelihatan ya, nanti biar buka mikrofon. Sebelum kita sesi foto bareng dan aku kembalikan ke Miss Laras. Nih, stop dulu deh.
Jelajah kota Turki, boleh disebut nggak kota Turkinya di kemana aja, Kak Meta? Ke ini Nah, kan itu sih tepat sekali kita ke Turki ya, tapi kemana ajanya boleh nggak? Oh, Kak Hagia Sophia gitu. Aurel Vico, boleh deh kita ini ya. Boleh buka mikrofonnya, Kak? Ya. Aurel. Halo. Boleh. Kita ke Masih di mute, Kak. Sorry. Nggak di mute ya, nggak ada suaranya. Boleh Masa di sih? settingan Zoom-nya. Beneran nggak? Kayaknya coba di gambar mikrofon, diklik ada panah di sebelahnya. Iya, udah. Nanti Udah. diklik mungkin SMS system atau speaker laptopnya. Sayang banget suaranya nggak keluar soalnya. Dengar nggak? Oh, Dengaran. iya punya ya. Cek. Iya ya, udah kedengaran. Oke. Boleh. Udah kedengaran. Ya. Kita ke Istanbul dan Cappadocia. Istanbul dan Kapadokia. Kalau di Istanbulnya kita kemana aja, inget nggak? Ke istana. Oke, terus ingat lagi nggak kemana lagi? Ke rumahnya Sultan. Rumahnya Sultan ya di sana. Terus kita ke masjid nggak? Apa? Kita ke masjid nggak? Masjid. Ya nggak apa-apa deh. Tapi thank you ya. Ini ya udah present, udah speak up. Nggak apa-apa. Hadiahnya yang terakhir ini buat Kak. Ini manggilnya apa nih, Kak? Biasanya dipanggilnya apa nih, Kak? Aurel Vico. Sip. FICO. Terima kasih Kak Viko. Jadi pemenang ke-6 kita adalah Kak Viko. Yeay. Ya, teman-teman ya. Buat seluruh pemenangnya di hari ini, aku juga udah aman nih buat buka kamera lagi karena udah lumayan stabil lagi jaringannya. Nah, berarti sekarang saatnya kita foto bareng ya, Miss ya. Karena udah jam 4:06 juga, teman-teman. Memang awalnya kita rencanakan di 1,5 jam, teman-teman ya. Udah cukup ini waktunya. Nanti teman-teman habis ini aku akan melanjutin kasih recordingnya plus link video-video yang tadi buat teman-teman bisa explore lagi selanjutnya plus Google Earth-nya. Oke, yang mau fotoin siapa nih, Miss? Dari aku aja atau ada dari guru-guru? Boleh Kak, dari kakak dibantu. Oke, siap. Oke semuanya ya, boleh buka kameranya, pose yang terbaik. Kita hitung 1, 2, 3, cheers! Gak berasa ya fotonya ya. Kita coba lagi ya, 1, 2, 3, cheers! Baru halaman 2. Ya, oke, 1, 2, 3, cheers! Ini halaman 3. Dan halaman 4, 1, 2, 3, cheers! Dan terakhir, halaman ke-5. 1, 2, 3, cheers. Tadi aku lihat ada yang posenya lucu-lucu ya, lagi makan apa itu tadi, Kak Archie ya. Oke, thank you semuanya. Aku kembalikan ke Miss Laras nih buat closingnya lagi, atau barangkali ada yang mau disampaikan dulu. Silakan Miss Laras. Oke, baik. Terima kasih Kak Dimas untuk penyampaian kita hari ini, yaitu kita keliling ke Turki ya. Anak-anak gimana jalan-jalan kita hari ini? Fun? Sangat baik. Sangat baik. Oke. Bagus sih. Seru ya. Oke. Ya, sekali kita ke Turki ya. Oke, anak-anak nanti dari wali kelas, Bapak Ibu wali kelas akan men-sharekan Google Form, nanti dibantu untuk kalian untuk isi ya. Sebentar ya. Pak Yudi bisa bantu saya untuk anak-anak? Oke, siap Miss Laras. Oke, gimana perasaannya? Senang?
Happy jalan-jalan ke Turki ya? Aduh, ini Kak Dimas makasih banyak loh udah ngajak kita semua untuk jalan-jalan ke Turkinya. Pak Yudi. Ya, luar biasa sekali ya untuk penjelasannya juga lu mantap sekali ya teman-teman. Mantap, ini penjelasannya ini informatif banget nih, bisa buat nambah pengetahuan sejarah juga. Bisa. Oke ya, jadi kita jalan-jalan sambil ada informasi tambahan ya untuk kita ya, mempelajari sejarahnya seperti apa, luar biasa ya. Nah, tapi jangan lupa dicek dulu nih bawaannya ada yang ketinggalan nggak di sana di Turki ya? Ada yang tertinggal nggak? Dicek dulu, siapa tahu ada yang ketinggalan di sana kan. Aduh, nanti balik lagi ke sana jauh lah. Ketinggalan, Mister. Ya kan? Tidak, aman semua ya. Oke. Nah, tadi apa aja yang didapat, coba Mister pengen tahu dong. Ya. Mister, saya lupa bawa oleh-oleh, Mister. Aduh, Ketinggalan. oleh-olehnya lupa, Viko. Ini apa, Keanu? Yo, kita terbang balik buat ambil oleh-oleh. Ya, ayo kita ke sana lagi aja. Ayo balik, yo balik. Iya, ya. Road trip lagi. Lupa ya untuk oleh-olehnya nggak pada bawa ya. Oleh-olehnya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa main-main ke sana ya, untuk ngasih oleh-oleh ke teman-teman yang lain atau keluarga juga ya. Nah, kalau sekarang kita lewat virtual aja dulu ya, untuk melihat. Tapi dari tadi tempat yang paling menarik di mana? Coba Mister pengen tahu dong, untuk yang paling menarik tempatnya barusan yang sudah kita kunjungi. Aduh. Apa ya tadi? Boleh di chat coba. Banyak banget nih yang menarik. Coba. Wih, Bazar, Hagia Sophia, Bazar, Kapadokia, Laboring Bazar. Wih, ini pada senang bazar nih, kebanyakannya bazar ya. Wah, ini tapi sayang ya bazarnya. Banyak makanan di sana, ada es krim juga enak. Iya ya, tapi sayang juga ya di sana tidak bisa mencicipi es krimnya itu ya. Hanya bisa tahu aja dulu namanya ya kayak. Coba Pak, kita langsung cari Grab terdekat ya. Ya, oke, ramai Istana Topkapi ya. Nah, yang lagi ramai sekarang tuh ini ya, Kapadokia ya, lagi ramai banget, lagi booming banget itu. Betul, Mister. Keren banget ya suasana di sana ya. Tapi emang benar itu, Kak Dimas, kalau untuk anginnya itu emang apa tidak bisa, misalkan anginnya lagi kencang nggak bisa terbang ya berarti ya untuk balonnya juga ya. Betul. Makanya kalau tour travel tuh memang suka nyaranin lebih dari sehari di sana. Gitu. Karena kita nggak bisa prediksi. Jadi nggak ada, dan biasanya memang kalau kita beli paket tour nggak diambil dari awal karena memang orang tuh selalu kasih tahu belum tentu kita bisa naik gitu. Tapi kalau pergi ke sananya, ayo tetap akan kita datengin. Gitu. Oke, jadi emang ada ini juga ya, ada ketentuan ya, misalnya anginnya lagi kencang juga tidak bisa untuk naik ya, untuk terbang ya. Benar. Seperti itu. Soalnya lumayan juga durasinya, kurang lebih sekitar setengah jam sampai 1 jam ya tadi itu ya. Iya, lumayan pokoknya. Lumayan kurang lebih sekitar segitu kan. Kalau kencang ntar bisa-bisa terbang deh jauh ya kan, pulang ke Indonesia pakai balon. Iya benar, Mister. Ya, nah terus tadi ada yang dapat tebak-tebakan nih apa tentang kucing ya, Iya, Gli ya. Iya. Nah untuk Gli udah pada tahu sejarahnya belum? Gli itu siapa? Udah tahu ya untuk Gli itu ya. Jadi kucing yang paling disayangi, dicintai sama orang-orang Turki ya, betul ya Kak ya? Betul. Jadi orang-orang Turki itu memang sayang banget sama hewan. Ya termasuk Gli juga termasuk yang ini ya, yang sangat mereka sayangin. Kalau ada hewan gitu di jalan, mereka nggak akan ragu buat kasih makan, kasih minum gitu ya, walaupun bukan peliharaannya mereka. Makanya kalau kita lihat ada burung, anjing, kucing itu berkeliaran bebas di jalan-jalan kota ya, memang begitulah adanya. Lebih banyak lagi dibanding di kita. Kalau kita mungkin kan kita bisa lihat di sekitaran rumah atau di Bali terutama lebih banyak lagi hewan-hewan berkeliaran di jalan.
di Istanbul itu jauh lebih banyak lagi. Benar-benar dirawat sama mereka hewan-hewan yang di jalan gitu. Memang budayanya mereka seperti itu. Sampai nyiapin rumah buat hewan singgah, buat burung terutama ya. Sampai ada paving blocknya itu dibikin ada ceruk sedikit. Ceruknya itu buat nampung air hujan. Jadi kalau si anjing ini lagi keliaran atau kucing ini lagi keliaran malam-malam, dia nggak bisa dapat minum, nah dia akan ketemu ceruk-ceruk di jalan dari paving block itu yang nampung air hujan, jadi dia bisa minum. Sampai segitunya loh. Luar biasa ya. Coba kalau di sini ya. Sayang sih ya. Sayang ya kalau di sini ya. Coba misalkan di sini pun seperti itu, luar biasa tuh. Berarti emang suasana kotanya pun emang bersih sekali ya di sana ya. Lumayan bersih lah. Kalau di-compare sama di sini ya jauh lebih bersih. Luar biasa ya untuk kotanya juga bersih-bersih. Nah, tadi siapa? Ada Keanu tuh katanya ya kan penggemar sepak bola nih katanya. Tadi Hakan syukur ya Keanu. Iya, Mister. Oke ya, jadi untuk Hakan syukur ya pemain sepak bola dari Turki ya yang paling terkenal tuh. Ya. Tuh pasti Keanu tahu di PS ya, dari PS. Oh, Paris Saint-Germain. Apa, Mister? Iya, Hakan syukur dari PS tahunya. Inter Milan itu, Mister. Oh, Inter Milan. Oke, penggemar Inter Milan ya. Oke. Nah, Turki juga berarti dibagi menjadi dua benua ya, kalau nggak salah ya Kak ya. Betul. Sebagian di Eropa, sebagian di Asia. Nah, bagian di Eropa, sebagian di Asia. Jadi kalau misalkan kita mau pindah aja tinggal satu langkah ya kan? 3 nyebrang. Ya kan, kebayang misalkan kita punya tetangga ya kan, halo benua Eropa, halo benua Asia gitu kan? Iya. Tinggal say hi. Nah itu dibatasinya sama apa ya Kak? Utamanya sama selat Bosporus tadi itu. Bosporus jadi, ya. Bosporus itu dari Asia ke Eropa. Nggak aneh, makanya kalau kita misalnya punya rumah di Asia, di Istanbulnya ya, kita rumahnya di Asia, kerjanya mungkin di Eropanya, jadi kita pulang pergi Asia Eropa gitu ya, berarti itu udah nggak aneh. Gitu. Karena cuma di jembatan, jadi kita mau jalan kaki, mau naik sepeda, mau pakai mobil itu bisa. Adanya. Karena ya masih dalam satu kota, nggak pindah negara. Tapi ini loh, tapi ada ya perbatasan gitu, jadi dia cuman perbatasannya daratan aja gitu, batasnya pakai kawat doang atau misalnya batu doang gitu. Jadi giliran nginjek satu cm udah pindah ke negara ini, giliran ini mundur lagi pindah lagi ke gitu. Belgium sama apa ya? Aku ingatnya satunya Belgium, satu lainnya lagi aku lupa. Di Eropa banyak beberapa tempat kayak gitu. Belgia ya. Belgium sama Prancis kalau nggak salah. Belanda deh kalau nggak salah. Oh, atau Belanda ya? Mungkin juga. Kalau nggak salah ya. Karena sekitaran kan. Masih tetanggaan lah kalau nggak salah. Masih bersebelahan. Tapi itu ya bener-bener ya, pindah kota buat kerja capek. Pindahkan benua ya. Boleh nih ya. Iya, jadi keren ya, kerja di mana? Di Eropa ya kan, orang Asia. Padahal emang deket gitu kan. Nah kalau kita ya kan dari kota Tangerang ya kan, kerja di mana? Tangsel ya kan, Tangerang Selatan. Kita juga beda kota ya kan, dari kota Tangerang ke Tangerang Selatan ya kan. Betul. Hanya misalkan Miss Laras rumah di mana? Karawaci ke Tangsel ya kan, BSD. Betul. Itu ya, ternyata emang menarik juga ya untuk Turki. Lagi ramai juga nih untuk negara Turki, emang lagi naik sih untuk Turki sendiri. Betul. Khususnya untuk yang itu tuh ya, yang terakhir kemarin berita tuh, yang dari museum dijadikan masjid lagi ya. Betul. Hagia Sophia ya. Betul. Hagia Sophia itu, nah itu lumayan banget jadi daya tarik mereka juga sekarang. Karena emang bangunannya ini banget klasik banget deh. Masih keren banget. Mantep. Seperti itu. Nah kalau untuk suhunya sendiri, iklimnya sendiri, kalau di sana berarti 4 iklim atau? 4 iklim. Sekarang 4 lagi. ya? Ya sekarang lagi salju. Aku cekin ya. Sekarang lagi berapa
berapa derajat ya sekarang? Tuh belum keluar. Nah, sekarang itu lagi 6 derajat, 3 derajat, sorry, 3 derajat Celcius. Widih, 3 derajat ya kan? Yang agak naik, malam ya 3 derajat lagi balik, ya hujan gitu. Sekarang lagi ini nih, lagi salju berat-beratnya kemarin sih, sampai kemarin. Sekarang udah apa namanya, udah agak lumayan lah saljunya. Kalau udah salju, pesawat nggak bisa terbang, nggak bisa apa namanya ya, udah transportasi lumpuh. Gitu. Udah nggak bisa take off ya. Betul. Ya, 3 derajat. Di Indonesia sendiri untuk cuaca di 19 atau 18 derajat itu udah dingin banget ya. Kebayang 3 derajat. Ya kan, 3 derajat udah banyak banget itu. Kalau 3 derajat di sini kita beku kali. Ya, Bisa beku ya kali mungkin. Freezing jarang sih kalau 3 derajat, kecuali kita ke puncak gunung ya. Betul sekali. Nah, kemarin Mister sempat ini nonton berita, katanya ada daerah mana ya? Dia itu untuk di danaunya tuh dari perubahan iklim ya, dari dingin ke panas. Jadi air danaunya itu asalnya beku, mencair sampai jebol ke dindingnya loh. Itu kemarin di mana, Rusia atau mana ya kemarin tuh? Berarti emang di sana juga lagi peralihan musim kali ya? Mungkin bisa jadi. Aku nggak tahu sih kalau yang ini beritanya ya. Lagi kurang baca berita. Tapi ya mungkin memang kalau kita lihat 2021 kemarin peralihan musimnya ini Pak Yudi cukup ekstrim ya, 2021 2022. Yeah. Sangat berasa sekali ekstrimnya. Gitu. Di seluruh dunia. Seluruh kita pun merasakan ya, untuk dari panas langsung hujan, tiba-tiba panas lagi, seperti itu ya. Betul. Oke, Miss Laras ada yang mau tambahin lagi? Saya tambahan untuk anak-anak, tolong diisi di formnya. Sampai 14.25, Miss tunggu. Kemudian tadi kita mengawali dengan genta, sekarang kita mengakhiri dengan genta. Oke, Miss meminta tolong Edgar, bantu Miss Edgar untuk mengundang genta Edgar. Edgar. Miss. Ya, bantu Miss untuk mengundang genta. Dengar-dengar suara menakjubkan ini akan membawaku kembali ke rumah sejatiku. Oke, baik, terima kasih Edgar, terima kasih sekali lagi untuk kakaknya, terima kasih Bapak Ibu, dan terima kasih untuk anak-anak sekalian. Terima kasih semuanya, anak-anak boleh. Mohon maaf atas kesalahan, kami Linknya di mana ya, Miss? sendiri. Oke. Ya, gimana?